Oke, nah, kalau enggak nanti recordingnya bisa di-share nanti kalau yang nggak bisa hadir ya. Jadi itu saja mungkin pengantar saya untuk kita memulai coaching. Coaching itu pembekalan ya. Jadi saya lebih fokusnya ke proposal aja dulu ya, karena di panduan itu kan sampai laporan kemajuan, laporan akhir itu kita nggak bahas di sini. Jadi kita bagaimana Anda semua bisa menulis proposal yang baik, bisa menarik perhatian juri, reviewer, dan bisa lolos seleksi gitu ya. Baik, saya share screen dulu. Dan ya, oke. Ini kok nggak jalan ya itunya? Oh, sorry. Baik. Ya, bisa kelihatan sudah ininya slide-nya? Sudah ya? Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini semua saya ambil dari panduan ini PKM-nya 2024 yang baru saja di-launching oleh Belmawa Dikti sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak jelas, bisa Anda balik lagi ke panduan itu. Bisa diakses free ya di Google, atau sudah juga saya kirimkan ke grup-grup ya, terutama yang di Kehutanan dan Arsitektur. Kalau yang lain mungkin bisa langsung klik aja panduan PKM 2024 itu ada dari Belmawa Dikti itu ya. Ya, jadi ini saya rangkum dari sana untuk lebih memperjelas gitu ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin males ya bacanya gitu ya, terlalu banyak. Tapi kalau ini mudah-mudahan saya bisa mengambil hal-hal yang penting gitu ya. Jadi sedikit apa namanya overview ya tentang sebelum kita lanjut ke materi gitu ya. Jadi ini kenapa ada PKM dilakukan oleh Belmawa Dikti. Jadi ini berawal sejak 2001 ya. Jadi sudah lama ini program ya, dengan mengalami perkembangan skema yang tadinya cuma ada 5 atau 6 skema PKM, sekarang 2024 ini 2003-2024 sudah 10 skema gitu ya, menyesuaikan dengan tuntutan atau kondisi kekinian sekarang, lingkungan, kemudian teknologi gitu ya, apalagi ada beberapa hal misalnya AI untuk risetnya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi Surya tolong dibantu kalau ada yang bocor itunya, audionya bisa langsung di mute. Jadi mengganggu. Nah, ako na, Cok. Yung nagkikate ko, ato na po. Tolong ya, kalau yang join, nah kita ini krisis etika nih sekarang. Jadi kalau etikanya ketika kita join di online itu kita selalu kontrol audio kita, jangan sampai bocor dan mengganggu yang lain ya. Jadi harusnya kita yang kontrol sendiri, jangan kita lupa lalai. Gitu juga kamera, kalau misalnya mau tutup kamera nggak apa-apa gitu, atau pastikan ketika kita buka kamera kita dalam keadaan berpakaian yang pantas gitu ya, berada di tempat yang dilihat orang juga layak gitu ya. Jadi sekali lagi ini anak-anak mahasiswa ya, tolong kerjasamanya biar saya yang ngajar dengan saya pasti tahu ya, saya tuh sangat terganggu kalau ada gangguan. Saya tuh gampang ini hilang fokus gitu ya. Jadi kalau ada gangguan tuh ke distract sudah gitu ya. Jadi ini tolong dijaga. Tolong Surya juga diantisipasi ya itunya, audio yang mungkin lupa gitu ya. Baik, jadi artinya dari Dikti ya, khususnya dari Belma Dikti itu concern dengan bahwa ya sarjana itu, lulusan perguruan tinggi itu memang dituntut tidak hanya pengetahuan tentang akademik, tetapi sebetulnya kenapa di kelas gitu ya diberikan kasus, diberikan project supaya juga ada kemampuan berpikir ya. Kemudian bagaimana keterampilan juga mengelola masalah gitu ya, mengelola apapun gitu, dan lebih penting lagi adalah kemampuan berkomunikasi atau public speaking. Nah, makanya kalau yang dengan kelas-kelas saya kan selalu saya encourage Anda gitu ya, saya motivasi, ayo berani berpendapat gitu ya, berani bicara, apakah menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat. Kenapa? Karena nggak gampang ya untuk berani menimbulkan keberanian untuk kita berbicara. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk kita bisa sukses di luar nanti ya, di masyarakat setelah dari kampus ini. Udah apa? Ya, kemudian ya dengan kemampuan seperti itu tentunya harus dipersiapkan ya semua. Dan kalau kita merasa ada kekurangan dari salah satu itu ya
tentunya kita harus mengupgrade, apakah kita berlatih, masuk organisasi, atau kita ya mendisiplinkan diri kita gitu ya, supaya ya kita bisa masuk dalam kriteria yang bisa lolos dalam seleksi apakah wawancara atau kriteria-kriteria misalnya pekerjaan tertentu ya, atau Anda juga bisa membuat usaha sendiri. Nah, untuk mengasah dari awal gitu ya, salah satunya kemampuan berpikir kreatif dan bertindak inovatif itu adalah melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, dari sini Anda semua dituntut untuk mencari judul atau topik yang akan dibuat proposal, apakah itu untuk kewirausahaan atau membuat penelitian atau gagasan gitu ya, membuat video kreatif dan berbagai skema dari PKM itu, yaitu untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi Anda gitu ya. Apalagi dibantu pendanaan oleh Belma Dikti dan dari universitas, walaupun tidak banyak ya, tetapi itu ini kan belajar untuk mencoba merintis begitu ya. Jadi ketika Anda bisa lolos, bisa tampil sudah terampil gitu ya di pendanaan yang sedikit, nanti Anda bisa maju ke pendanaan yang lebih besar lagi. Jadi kalau PKM itu didanai cuma 6 juta, paling bantuan dari universitas tambah 2 juta. Ya maksimum 10 juta lah kurang lebih. Tapi kalau nanti bisa maju ke P2MW gitu ya, dan di BMW juga ada dana dari universitas, itu dananya cukup besar ya, 15 juta. P2MW itu ada yang 20 juta ya, kalau sudah dimulai usahanya sudah mau tahun kedua, jadi bukan usaha pemula. Ya, ini saya lupa itunya ya, share screen. Full screen-nya, oke. Nggak jalan, oke. Baik. Nah, kemudian dalam membuat proposal ini mahasiswa jangan lupa harus mengikut sertakan dosen pendamping ya. Jadi kenapa? Karena banyak kasus yang juga terjadi dengan saya gitu, mahasiswa itu datang di hari terakhir. Bahkan hitungan jam ya, jam 4 sore terakhir itu harus submit. Itu baru datang itu sekitar jam 2 siang gitu, hanya untuk minta tanda tangan. Kalau yang begitu terus terang saya misalnya dulu anak kehutanan ya, saya tolak. Saya nggak mau. Saya nggak mau tanda tangan asal tanda tangan yang saya tidak tahu apa isi proposalnya, tidak saya koreksi proposalnya. Jadi, nah karena sekarang kita masih ada cukup waktu ya, jadi silakan untuk berdiskusi dengan pembimbingnya dalam semingguan ini. Cukup waktu menurut saya gitu ya, apakah lewat email atau ketemu langsung janjian atau lewat chat gitu ya, untuk direview proposalnya. Atau mungkin kalau yang belum masih draft-draft seperti itu bisa diskusi lagi dengan pembimbingnya gitu ya. Jadi silakan saja. Seperti tadi ya di kehutanan itu saya sudah bagi pembimbingnya, ada dosen yang bilang, Bu bisa saya ganti nggak judul mahasiswa ini? Ya silakan saja, nggak masalah, nggak mesti dari judul dari kalian gitu ya. Hasil rembukan diskusi dengan dosen pembimbing, pendamping, nah semua keduanya sama-sama oke, silakan saja dengan judul baru. Atau tetap dengan judul yang bawaan dari mahasiswa, ide dari mahasiswa gitu ya, tinggal diarahkan. Jadi itu, sekali lagi dosen pendamping itu tidak hanya untuk diminta tanda tangan, tapi diminta pemikirannya, pendampingannya. Jadi tidak hanya idenya ya, jadi ide-ide dari pembimbing juga dosen, tetapi juga mungkin dia akan koreksi penulisan kalian yang banyak salah ketiknya, yang nggak nyambung tuh kalimatnya gitu ya. Dan itu salah satu yang juga nilainya rendah gitu ya. Jadi ketika saya kalau membaca proposal mahasiswa ketika review kan saya baca tuh pendahuluan latar belakangnya, nggak nyambung antara judul gitu kan dengan metodologinya gimana cara membuatnya gitu. Ya sudah, kadang kita skip ya, dalam artian kita ini nggak layak gitu ya, kita nggak kasih nilai gitu. Nah jangan sampai Anda diseleksi baru itu ya, administrasi seperti itu Anda ini sudah kena diskualifikasi ya, nggak dinilai kelanjutannya, jadi kan sayang gitu ya. Jadi makanya persiapkan dengan baik-baik dengan bersama-sama dengan pembimbingnya. Nah, ini juga kaitannya sekarang mungkin mahasiswa juga tahu ya istilah IKU, Indeks Kinerja Utama. Jadi pemerintah Indonesia ini akan meranking, akan menilai, mengevaluasi perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, baik swasta, baik negeri ya, berdasarkan IKU-nya. IKU itu ada 8.
Jadi, nah itu akan ada poin-poinnya gitu. Nah, kegiatan PKM ini juga ada kaitan dengan beberapa IKU. Nah, apa itu IKU setelah ini ya? Saya akan berikan selintas saja gitu ya. Jadi seperti pada IKU 1 gitu, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. IKU 2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus. Dan IKU 5, sekerja dosen digunakan oleh masyarakat. Jadi, kegiatan PKM ini terkait dengan tadi beberapa IKU tadi gitu, tergantung skemanya masing-masing ya. Kemudian oleh di sini juga dikatakan oleh Dikti itu perguruan tinggi disarankan untuk memberikan rekognisi akademik kepada mahasiswa, pengusul, pelaksana peraih penghargaan pada PKM berupa konversi SKS atau pengakuan di SKPI surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini dikembalikan lagi kepada masing-masing perguruan tinggi. Saya nggak tahu ya kalau kayaknya dari PT PKM itu belum ada memberikan ke kami gitu ya, kepada reviewer dan dosen-dosen di grup kewirausahaan itu bagaimana rekognisinya gitu ya, seperti di SKPI gitu ya, atau konversi SKS menjadi sekian SKS misalnya dianggap seperti kayak MBKM gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi dari dulu saya memberikan kepada mahasiswa ya sejak ada kegiatan-kegiatan ini 2 tahun yang lalu, ketika saya terlibat ya, mahasiswa yang membuat proposal, terutama ya PKM kewirausahaan ya, dan mengambil mata kuliah kewirausahaan, dan ketika proposalnya itu lolos didanai, artinya mendapatkan ini ya, bantuan biaya untuk mereka melakukan usaha, itu semuanya dalam satu tim itu langsung diberikan nilai A. Ya, karena luaran dari kewirausahaan itu adalah mahasiswa mempunyai usaha, ya kan? Nah, itu kan mereka sudah memiliki usaha gitu ya, atau paling nggak merintis usaha. Nah, jadi Anda juga bisa mendapatkan itu, jadi nggak perlu harus ikut ujian gitu ya, melaksanakan tugas dan lain-lainnya, karena kalau membuat proposal PKM dan harus didanai, nah sudah otomatis A gitu ya. Dan nanti saya juga akan sampaikan kepada dosen-dosen lain di grup dosen kewirausahaan ya. Kebetulan saya koordinator mata kuliah kewirausahaan UNIP ya, jadi nanti komunikasinya gitu. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen juga yang hadir gitu ya, terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa kita bantu mahasiswa kita dengan rekognisi nilai nanti ya. Nah, ini saya cuman ini aja ya, screenshot dari buku panduan ya, indikator kinerja utama perguruan tinggi itu ada 8. Jadi itu tadi gitu ya, saya pikir kita nggak perlu lama-lama di sini ya, silakan nanti kalau Anda lihat di buku panduan aja gitu. Nah, ini kaitannya antara skema PKM, bidang PKM dengan IKU-nya, masuk kemana. Nah, kalau mau di rekognisi dengan jumlah SKS-nya, itu ada juga gitu ya. Jadi misalnya PKM rekayasa gitu, RE. Nah, itu akan terkait dengan sasaran IKU-nya, IKU nomor 1, IKU nomor 2, 3, dan 5. Nah, kalau dia lolos tahap 1, itu bisa diberikan sekitar 1 atau 2 SKS dalam MBKM. Lolos lagi didanai gitu ya. Jadi lolos tahap 1 itu maksudnya lolos seleksi proposal di tingkat universitas gitu ya. Kemudian dilanjutkan ke Dikti, lolos lagi didanai itu bisa sampai maksimum 5 SKS. Nah, kalau dia terbaik ya, terbaik nanti kan kalau sudah didanai oleh Dikti gitu ya, nanti akan ada seleksi lagi dari semua yang didanai itu dipilih lagi terbaik untuk diikutkan dalam PIMNAS. Nah, kalau ini nambah lagi tuh SKS-nya 2 sampai 3 SKS. Sehingga total ketika dari mulai proposal sampai lolos ke PIMNAS itu bisa 10 SKS untuk MBKM-nya dan seterusnya dengan 10 skema PKM yang lain ya. Jadi silahkan saja. Nah, tapi kalau sekarang kita kan fokusnya bagaimana bisa lolos tahap 1 dulu ya dan bisa didanai, itu aja. Jadi tidak hanya lolos di seleksi UNIP, tapi proposal Anda semua itu bisa didanai. Jadi setelah lolos seleksi UNIP, itu akan diteruskan ke Dikti. Nah, di UNIP ini juga kita dapat kuota. Jadi kita nggak bisa misalnya yang membuat proposal dari UNIP seluruh prodi itu ya, seluruh fakultas ada 500 gitu ya. Nggak 500-500-nya itu kita kirimkan ke Dikti ya, ke Bimawa Dikti, karena UNIP itu punya kuota. Saya nggak tahu kalau tahun ini ya. Kalau tahun lalu itu kalau nggak salah kuota kita 250. Tahun sebelumnya kita 350 atau berapa. Tapi kita dikurangi terus dari Dikti kuota kita karena tidak mencapai bisa memenuhi gitu ya, kita pengiriman proposal yang baik gitu ya. Dari 250 itu kalau saya nggak salah itu nggak semuanya didanai gitu ya. Jadi hanya sekitar mungkin saya nggak tahu 25% atau berapa yang harus didanai. Nah, ini jadi PR bersama juga untuk mahasiswa, untuk kami dosen, untuk pengelola gitu ya. Bagaimana seperti kita mahasiswa di Brawijaya, di UGM gitu yang mereka tuh sampai
dikirim 1000 proposal dan di dana itu sampai 500-600 proposal gitu ya, luar biasa. Nah, jadi harus kita berlomba-lomba gitu ya untuk ikut berpartisipasi. Jadi Anda ikut ini tidak semata-mata disuruh dosen diwajibkan, karena di mata kuliah KWU diwajibkan, sehingga Anda merasa sudahlah penting kerjakan tugas. Tapi Anda memang ada tekad untuk mendapatkan pengalaman, ikut di sini, memberikan yang terbaik, proposal Anda siapkan dengan baik, sehingga Anda juga punya pengalaman, siapa tahu lolos di Dana LDT dan PIMNAS gitu kan. Jadi Anda sudah level ke nasional, bahwa Anda bersaing dengan teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Jadi berikanlah yang terbaik, buatlah yang terbaik. Jangan hanya sekedar puas sudah asal membuat atau ngumpul gitu ya. Nah, ini saya pikir nanti bisa dicek aja ya di itu ya, di panduan ya. Jadi ini adalah rincian dari di buku panduan itu kerja PKM dengan 10 PKM itu. Kemudian siapa yang bisa ikut? Jadi ini dari vokasi dan juga dari ini apa namanya? Iya, saya mute dulu ya. Kayaknya di gangguan suara. Jadi tidak hanya dari mahasiswa S1, tetapi juga dari D3, D4 gitu ya. Jadi teman-teman dari D3 kebidanan mungkin ya di UNIP ada D3 akuntansi mungkin boleh ikut itu atau D4 dan S1. Jadi memang sampai level L1, S2-nya enggak. Nah, jumlah mahasiswa itu maksimum 5 ya. 5, kemudian pendanaannya 6 sampai 10 juta. Nanti bisa dicek lagi karena 6 juta itu dari Belmawa Dikti, kemudian 2 juta itu dari perguruan tinggi, kemudian 2 juta lagi mungkin dari pihak lain gitu ya. Artinya 2 juta sama yang lain, sisa dari 6 juta itu bisa dalam bentuk in kind. In kind itu tidak dalam bentuk dana segar ya. Jadi misalnya Anda membuat prototipe apa gitu ya, alat gitu. Nah, dari Belmawa Anda butuh dana 6 juta. Nah, dari UNIP itu bisa bantu tuh 2 juta atau 3 juta, tapi bukan dalam bentuk uang, tetapi mungkin diberikan fasilitas, sudah ada kerangka atau mesinnya yang sudah bisa diperbaiki, digunakan, kira-kira seperti itu ya, atau menyediakan tempatnya gitu ya, nggak perlu harus sewa gitu. Nah, itu bentuk in kind ya. Jadi in kind itu tidak dalam bentuk dana segar, tapi dalam bentuk fasilitas atau yang lainnya, pokoknya non dana gitu ya. Nah, ini ada luaran-luarannya semua gitu ya. Jadi nanti tergantung dari masing-masing. Kemudian, kok nggak jalan? Oke. Nah, iya. Jadi saya pikir tadi pengulangan ya. Bisa untuk S1 dan seterusnya. Nah, yang penting juga kalau Anda dapat nanti, jadi ini bicara kalau sudah dapat ya, harus didanai, Anda harus diwajibkan membuat akun media sosial. Jadi harus posting untuk kegiatan Anda di media sosial Anda gitu ya. Dan harus membuat YouTube juga video gitu yang dengan untuk di ininya, di rincian anggarannya bisa senilai 500.000 ya untuk membuat postingan YouTube yang kita berikan AdSense gitu ya, yang bisa dapat nanti dimonetize oleh YouTube-nya. Ya. Oke, nanti mungkin untuk nanti ya. Nah, kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang di sini peran dosen pendamping. Ya, jadi artinya tidak hanya untuk tanda tangan, tapi betul-betul kita berperan mendampingi mahasiswa kita menyusun proposal. Karena ketika mereka bisa lolos, gitu mereka bisa ikut PIMNAS. Nah, dosennya juga ikut mendampingi mahasiswa untuk sampai ke PIMNAS nanti gitu ya. Nah, ini masalah topik ya. Jadi misalnya arsitektur, apakah harus yang bidang arsitektur? Yang pertanian apakah bidang pertanian? Pertanian misalnya ada kelautan, terus kelautan kah, kehutanan-kehutanan? Boleh seperti itu, tetapi tidak ada kewajiban untuk seperti itu ya. Jadi artinya topik PKM itu bisa lintas bidang ilmu. Teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum nggak mesti harus sesuatu yang berkaitan dengan bidang hukum untuk PKM-nya. Bisa mereka salah kuliner misalnya. Tempoh hari di BMW itu ya, yang lolos itu mereka dari Fakultas Hukum, usaha mereka bikin kayak kue kayak dengan es krim itu enak banget dan tampilannya itu kayak sudah mewah sekali kayak chef dari hotel-hotel berbintang ya anak-anak itu ya. Jadi mereka tuh ini lintas bidang ilmu kan tidak terkait dengan hukum. Anak teknik mari Lagi banyak itu slide-nya. Mana? Ya itu kan Zoom. aduh ini gimana lah ya supaya bisa tahu diri gitu ya kalau masuk jangan ini lupa
nutup audionya ya. Nah, jadi itu tidak dibatasi. Kemudian kok jadi dia balik sendiri ya? Oke, ini siapa yang balikin ya? Otomatis dibalikin sendiri. Oh, kayaknya ngehang. Oke. Nah, di sini ada yang disebut dengan sistemnya ya. Jadi alurnya HOTS ya, Higher Order Thinking Skills, Creative Thinking and Critical Thinking. Nah, jadi kita bisa lihat alurnya ya. Jadi ini kan ya kita di sini ya mencapai Tridharma perguruan tinggi. Jadi Anda untuk meraih gelar sarjana. Salah satunya adalah yang melalui skema PKM ini. Nah, PKM ini apa saja gitu kaitannya? Yaitu itu tadi kita mahasiswa dituntut memiliki high order thinking skills. Jadi kemampuan berpikir yang tingkat tinggi gitu ya. Artinya kreatif Anda harus dinomorsatukan. Kita tuh nggak bisa jadi follower aja ya, ikut-ikutan. Jadi sampai saya tuh menyampaikan di kelas itu jangan lagi ada yang pisang-pisang goreng dengan segala macam pisang kipas, topping tiramisu segala macam. Dari dulu seperti itu banyak ya. Dan kayaknya nggak ada yang lain gitu loh idenya. Coba dari pisang tuh apanya yang lain gitu. Nah, seperti itu. Creative thinking juga gitu ya. Jadi bagaimana limbah-limbah atau hal-hal yang belum termanfaatkan gitu kan bisa Anda lakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu kan juga merupakan suatu hal yang tidak semua orang juga terpikirkan kan. Jadi kreativitas itu kan melekat kepada masing-masing. Nah, dituntut mahasiswa bisa seperti itu. Jadi kreatif dan critical thinking. Critical itu kritis gitu ya. Artinya kita tuh kayak nggak nerima-nerima gitu aja gitu ya. Jadi kepo bahasa mahasiswa itu atau curiosity ya bahasa ilmiahnya itu kita itu harus dituntut. Ini misalnya di informasi gitu. Kita nggak terima gitu-gitu aja, tetapi kita kritisi apa benar seperti ini gitu. Atau kita misalnya ingin membuat sesuatu terus bagaimana caranya? Masa seperti ini aja? Kalau misalnya kita cari informasi di internet ya, apa ya cuma sesimpel ini? Mungkin kita bisa modifikasi kali lagi gitu ya. Nah, di situ kita dituntut berpikir kritis, kemudian ada ide kreatifnya gitu ya. Nah, nanti menggabungkan semua setelah ide-ide kita itu kan dia itu soft skill namanya gitu kan ya. Nah, kita gabungkan dengan hard skill-nya. Hard skill-nya mungkin dari teknologinya. Nah, itu bergabung antara ide dan komponen-komponen dari hard skill lainnya dan itu bisa dilakukan dalam bentuk skema PKM. Apakah dalam bentuk MBKM untuk mencapai IQ gitu ya. Nah, kalau PKM yang sekarang kayaknya belum ada tuh dikait-kait dengan MBKM ya. Jadi masih murni. Jadi Anda masih belum disetarakan berapa SKS MBKM-nya. Iya, ini ada 8 bidang dan 2 bidang ini ya, PKM pendanaan dan PKM insentif ya. Jadi insentif itu dalam bentuk ya diberikan insentif gitu ya, pendanaan. Juga sama-sama pendanaan, cuman kalau insentif itu kepada apresiasi ya untuk apa yang dilakukan. Jadi seperti GFT itu membuat gagasan futuristik apa satu lagi lupa saya sama AI itu artikel ilmiah. Jadi dia melakukan penelitian gitu diberi insentif. Kalau pendanaan itu kan untuk modal dia melaksanakan kegiatan ya. Nah, ini penting juga ya judul. Jadi judul yang Anda buat itu harus bisa eye catching. Eye catching itu artinya juri itu bisa tertarik dan penasaran gitu. Ini apa sih gitu ya. Jangan judulnya itu yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya, singkatan yang nyeleneh-nyeleneh. Kayak dulu ada namanya seram gitu ya. Seram apa ya? Seram itu kan dari judulnya aja seram itu menyeramkan gitu ya. Ternyata itu gabungan eh, apa gitu titik-titik dan jamur tiram gitu ramnya belakang lupa saya serbuk jamur tiram atau apa gitu ya. Nah ada juga yang kemarin kalau nggak salah di kelompok saya itu tapi saya belum sempat review ya judulnya sadis. Sadis itu apa gitu ya. Jadi Ya Allah. cari judul yang atau singkatan yang jangan apa ya mengerikan gitu. Anda mau lucu-lucuan, mau unik, tetapi konotasinya jadi jelek, negatif gitu. Dan itu juga membuat juri juga tidak tertarik gitu ya untuk menginginkan Anda memberikan poin gitu ya. Jadi sekali lagi judul tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Jadi jangan aneh-aneh gitu ya. Jangan tinggalin yo. Jangan lari, sumpah jangan lari. Jelly. Surya kemana ya Surya? Surya di tempat nggak ya? Bisa langsung bantu saya untuk nge-mute ya. Itu ada suara bocor langsung di mute ya Surya. Izin mem, ini sudah nggak jadi
Oh, Co-host. terlempar ya. Pantas kamu nggak bisa. Kenapa bisa nggak jadi co-host? Tadi Oh, kelempar, Mem. oh gitu-gitu. Ya udah, ini saya yang lagi. Soalnya saya tuh ini nggak nyaman gitu loh. Kalau ada kasihan kawan-kawan yang lain keganggu. Ini anak-anak masuk. Aduh. Udah Surya, udah saya kasihin co-host itu. Iya, sama Arif ya. Saya kasihin co-host ya karena ini Himain. Tolong dibantu saya untuk kalau ada aja suara yang bocor langsung di mute ya. Baik, Mem. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi jangan menggunakan akronim atau singkatan yang nggak baku dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Jadi jangan panjang-panjang. Ada judul kemarin panjang banget yang diusulkan ke saya gitu ya. Jadi Anda bagaimana bisa meringkas, membuat judul yang sederhana, simple, tetapi itu menarik gitu loh oleh juri gitu. Penasarannya apa gitu ya. Nah itu tricky juga ya. Jadi bisa Anda cari-cari mungkin informasi, ngelihat perbandingan di internet, di Google gitu ya. Dan sekali lagi jangan plagiat ya. Kami kemarin menemukan ada mahasiswa satu kelompok yang plagiat persis sama gitu ya di internet. Jadi jangan sampai melakukan itu. Jujur lah gitu ya, jujur dengan sendiri. Gitu. Ya. Tuh, ini ya, nggak langsung jalan gitu, apa ngehang gitu ya. Ini saya nggak jalan ini. Saya stop share dulu ya. Oke. Kita ada aja gangguannya ya, online ini. Oke. Nah, ini nanti saya ini kan ya. Oh, sudah selesai. Oke, pindah ke sini dulu. Ke Oke. Ini kayaknya internetnya nggak stabil ya. Jadi loadingnya lama. Bentar ya. Saya itu siapa ya masih berisik ya? Arif sama Surya tolong dikontrol lah gantian kalian itu. Saya nggak mau dengar yang berisik ya. Suara siapa itu? Oke. Ini kenapa nggak ini ya? Nggak bisa stop share. Sebentar. Kenapa nggak bisa lagi dia? Start screen. Low system resources may affect your audio. Oke. Bentar ya, saya inikan dulu. Ini ada bermasalah dengan ini, apa namanya dengan internet saya. Low system resources may affect your audio quality. Try closing some application to improve performance. Oh, terlalu banyak buka gitu ya. Jadi dia tuh ngehang gitu. Sebentar saya tutup dulu beberapa ya. Mungkin sembari Ibu share screen, teman-teman sekalian boleh nih mencatat dan mempersiapkan pertanyaannya ya. Nanti waktu ada seri discussion ya, boleh disampaikan. Baik. Ya. Oke. Nah, inilah salah satu kendala kalau kita pakai Zoom ini. Jaringannya sering nggak. Oke, kesini dia begini. Jaringannya nggak stabil kadang. Oke, sudah bisa kelihatan ya. Nah, jadi ini saya menampilkan ini ada dari Belmawa yang tahun lalu, tetapi ini masih relevan ya. Jadi artinya tadi saya ulangi lagi untuk anggaran biaya itu dari Belmawa tahun ini juga menyediakan 6 juta sampai 10 juta. Oh, sorry tadi saya katakan 6 juta ya, tapi bisa sampai 10 juta. Jadi Anda cek lagi ya. Nanti masing-masing apa skemanya itu beda-beda. Jadi kalau mungkin maksimum biaya untuk skema PKMAI dengan PKMK beda gitu ya. Jadi Anda harus teliti. Itu ada di panduannya masing-masing. Kemudian maksimum itu 13 juta ya karena perguruan tinggi wajib memberikan inka-nya 2 juta dan pihak lain mungkin dari pihak desa misalnya kalau Anda kerjasama dengan desa atau pihak perusahaan lain gitu ya. Nah, itu bisa maksimum 1 juta. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dalam ketika membuat, nah ini juga termasuk yang kelemahan mahasiswa ya di proposalnya gitu ya. Jadi asal bikin aja tuh ininya anggarannya. Kadang nggak masuk akal. Masa iya beli kertas itu sampai puluhan rim gitu ya?
beli apa namanya gitu, misalnya fotokopi sampai banyak gitu. Nah, itu jangan kemudian karena mungkin nggak biasa menginikan dana, jadi kemudian dibikin banyak-banyak gitu ya. Nah, itu harus yang masuk akal juga. Kita perlu ATK itu berapa, kertas itu berapa gitu ya. Nah, itu harus Anda rincikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada sewa di sini dibolehkan gitu ya, tetapi maksimum 15%. Misalnya sewa tempat, misalnya sewa alat, misalnya. Nah, ini yang tidak diperkenankan, sering mahasiswa tidak teliti membaca ketentuan, kemudian masih memasukkan, otomatis sudah dicoret tuh. Karena walaupun misalnya judulnya bagus gitu ya, tapi kan tidak ada waktu lagi kita mengembalikan ke mahasiswa gitu ya. Ya sudah, jadi diskualifikasi. Ketika masih memasukkan biaya-biaya yang tidak boleh. Nah, biaya-biaya tidak boleh ini apa saja? Honor, nggak boleh. Jadi anggota itu semua nggak boleh pakai itu, dikasih honor. Walaupun sebenarnya boleh aja, tetapi jangan ditulis gitu ya. Kalau Anda bisa menyisakan anggaran itu, ya masa sih nggak dapat 1.000 lah setiap kelompok gitu atau lebih kayak gitu ya. Tapi jangan kemudian gede juga sehingga tidak ada kegiatan apa untuk kegiatan nggak ada dananya. Jadi tapi tidak boleh dituliskan. Jadi honor ketua, honor anggota itu tidak boleh. Konsumsi juga nggak boleh gitu ya. Konsumsi selama melakukan kegiatan itu nggak boleh. Kemudian honor dosen pendamping juga nggak boleh gitu ya. Narasumber, pemateri sejenisnya itu nggak boleh karena ini lebih kepada untuk kegiatan ya. Jadi kami ini dosen ini nggak dikasih honor dari situ. Kita mungkin ada poin kredit aja nanti dari beban kegiatan dosen kita nanti itu ya. Jadi tidak honor. Kemudian tidak boleh ada sewa komputer untuk apa? Sewa alat tadi boleh, tetapi untuk komputer tidak. Laptop, printer gitu ya. Kamera handycam gitu atau sejenis gitu tidak boleh. Kemudian pembelian alat itu maksimum 1 juta. Ya, jadi kalau sudah lebih 1.100.000 itu udah nggak boleh. Jadi kalau Anda ingin membeli alat gitu ya, Anda pecah aja gitu ya. Misalnya alat itu 2 juta, mungkin Anda bisa pecah lah gitu ya ininya. Kalau memungkinkan ya, tapi kalau enggak ya disiasati lah gitu ya. Karena itu tidak bisa beli alat lebih dari 1 juta. Kemudian nggak boleh juga beli flash disk, hard disk itu nggak boleh. Pemberian kuota internet juga nggak boleh. Walaupun tapi boleh, tapi ini kurang dari 1.000 per bulan per tim. Ya bolehlah untuk buat mungkin googling atau kirim data email atau apa seterusnya gitu ya. Tetapi dijaga jangan sampai kan kegiatannya sekitar 4 bulan 5 bulan ya. Nah itu dijaga jangan sampai 100.000 apa lebih dari 100.000 per bulan. Kemudian sewa lisensi, misalnya Anda beli aplikasi misalnya gitu ya. Nah, itu juga durasi sewanya jangan yang setahunan, tetapi kurang dari 6 bulan. Kemudian penyusunan, penggandaan, dan atau penjilitan laporan kemajuan akhir. Itu juga tidak boleh gitu ya, karena di sistemnya sudah soft file semua gitu ya. Kemudian biaya publikasi dan atau promosi kegiatan di media sosial lebih dari 500.000. Jadi kalau mau kita YouTube atau apa yang lain itu maksimum 500.000. Lebih dari itu tidak diperkenankan. Nah, jadi ini timnya semua ya, ketika nanti membuat RBA-nya atau RAB-nya itu, rencana anggaran belanjanya, perhatikan item-item ini. Jangan sampai Anda udah bagus idenya gitu ya, tapi kemudian di biayanya tuh nggak menyalahi aturan gitu. Nah, itu akhirnya tereliminasi gitu ya. Nah, ini ada PKM pendanaannya sama ya, tahun 2023, 2024 masih 10 juga sama. Jadi GFT itu gagasan futuristik tertulis. Ya, AI ini artikel ilmiah ya untuk penelitian dan seterusnya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan RE? Saya pikir rekayasa tadi ya, riset eksakta. Nah, eksakta itu berarti bidang-bidang yang eksakta ya, non sosial. Eksakta itu mulai dari MIPA, dari teknik gitu ya, pertanian, FKIP biologi misalnya yang non humaniora itu bisa masuk ke skema ini. Jadi ini adalah tentang membuat riset terkait dengan fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi ya. Jadi semacam penelitian ya. Jadi di bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, ilmu dasar, matematik, dan material science. Boleh dilakukan di laboratorium atau lapangan dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Artinya di lapangan harus hati-hati untuk kesehatan. Jadi RE ini adalah PKM untuk penelitian bidang eksakta gitu ya, riset eksakta. Nah, untuk yang sosialnya mana? Ini RSH, riset sosial humaniora. Jadi dari Fakultas Hukum, dari Visipol gitu ya, dari ekonomi sama
apalagi FKIP yang bidang pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya gitu ya. Itu bisa melakukan, jadi konteksnya sama aja. Kalau tadi RE itu riset eksakta konteks bidang alam gitu ya, alam dan lingkungan, kesehatan. Nah, kalau sosial humaniora ya perilaku manusia terkait dengan ekonomi, psikologinya, pendidikan, manajemen dan politik. Itu juga bisa dilakukan di luring atau kita bisa ngambil data dari luar. Nah, PKMK ini yang paling banyak ya yang peminatnya, PKM kewirausahaan. Jadi memberikan peluang bagi mahasiswa untuk merealisasikan ide kreatif ya apa saja gitu ya, mau dijadikan bisa bisnis gitu. Jadi itu yang saya larang untuk bikin pisang goreng gitu ya. Tetapi misalnya dari pisang itu dibikin tepungnya, bisa ditambahkan untuk apa dan segala macam gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Tidak hanya bernilai manfaat, tetapi nilai ekonominya lebih tinggi dari sekedar cuma goreng pisang. Nah, itu mungkin akan dilirik oleh juri juga bahwa ini ada inovasi dari bagaimana meningkatkan value dari pisang misalnya gitu ya. Nah, jadi artinya silahkan membuat apapun untuk dibikin usaha, wirausaha. Nah, tapi jangan lupa cuma sekedar itu ya, sekedar ide-ide kreatif gitu aja. Tetapi ide usaha ini harus Anda bisa jelaskan manfaatnya untuk ke ini ke mana tuh ke masyarakat terutama gitu ya, ke lingkungan atau apa gitu ya. Nah, makanya jadi biasanya akan lebih banyak yang didanai itu yang mereka mengangkat hal-hal yang unik ya dari mungkin makanan-makanan tradisional yang sudah hampir punah gitu ya, mau kalian olah lagi gitu ya, itu boleh kayak apa leme ya atau apa yang di Rejang Lebong itu ya, itu pernah juga didanai yang seperti itu. Atau dari limbah-limbah gitu ya, yang tadinya cuma dibuang aja, misalnya dari sisa-sisa dapur atau apa ya, sayuran segala macam Anda bisa olah lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa jadi usaha. Nah, itu biasanya nilainya akan lebih tinggi ya. Oke, terus PKM-PM. Ini pengabdian masyarakat. Jadi Anda melakukan itu dengan kelompok masyarakat ya. Jadi kayak dosen gitu melakukan pengabdian masyarakat. Jadi Anda punya ide, punya gagasan gitu ya supaya berbagi pengetahuan, keterampilan kepada masyarakat. Nah, ini jarak lokasi mitra 200 km dari kampus. Jadi Anda nggak bisa lakukan itu jauh banget gitu ya. Misalnya di Sumatera Selatan atau saya nggak tahu Kaur itu 200 kilo nggak dari kampus gitu ya. Jadi radiusnya harus diperhatikan karena dananya terbatas, nanti habis buat transportasi saja gitu ya. Jadi Anda bisa misalnya sekarang isunya stunting gitu ya. Mungkin ada yang dari desanya, dari daerahnya, Anda bisa membuat pengabdian masyarakat bagaimana edukasi masyarakat di situ supaya mencegah terjadinya stunting gitu ya. Dengan mereka mempersiapkan makanan bergizi untuk ibu hamilnya dan seterusnya. Atau apa misalnya mendidik ini pendidikan, bisa aja Anda ke SD gitu ya, di sekitar kampus atau yang di kabupaten lain, mungkin mendidik anak-anak SD supaya misalnya kehutanan mereka itu ini punya pengetahuan bagaimana mereka konservasi hutan karena mereka tinggal di sekitar kawasan hutan. Mereka tahu nggak itu hutan lindung apa gitu. Mereka tinggal di sekitar situ tapi mereka nggak tahu fungsi hutan lindung. Nah, itu boleh dilakukan gitu ya. Tetapi jangan lupa ketika Anda membuat proposal itu latar belakangnya harus kuat. Bukan hanya ide pengen melakukan itu, tapi Anda harus ada semacam analisis situasi ya. Jadi kenapa kondisi seperti itu Anda angkat. Jadi misalnya Anda melakukan survei misalnya atau berdasarkan ada rujukan dari jurnal bahwa ternyata masyarakat di sekitar situ belum banyak yang belum paham tentang bagaimana untuk menjaga hutan sehingga mereka masih banyak berkebun di dalam hutan gitu ya, menanam kopi atau mengambil kayu bakar, menebang pohon dan seterusnya. Nah, untuk itu perlu diberikan terus edukasi bagaimana mereka ikut menjaga hutan. Nah, ada data di situ, dari data di situ kondisi masyarakat di situ Anda bisa ambil. Kalau arsitektur juga bisa gitu misalnya gitu ya, kalau mau pengabdian masyarakat, bagaimana nanti masyarakat membuat misalnya kemarin tuh ada yang idenya ya membuat kolam lelenya supaya ikannya nggak gampang kabur gitu ya, nggak gampang lompat hilang gitu kan. Nah, itu bagaimana supaya diberikan pendidikan ke masyarakatnya, begini loh caranya membuat gitu. Biasanya pengabdian itu tidak hanya penyuluhan ya, tetapi juga adalah bikin sedikit gitu ya prakteknya lah gitu ya. Jadi mereka bisa tahu gitu.
Jadi misalnya bikin ekoenzim itu kan nggak mahal gitu ya. Jadi oh ini pentingnya buat ini bisa pestisida, bisa menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan dan seterusnya. Jadi pengabdian seperti itu. Ada juga yang tempoh hari itu membuat pengabdiannya apa tuh namanya ulat itu? Kok saya lupa namanya gitu ya, dari black fly gitu ya. Kemudian PKMPI, penerapan IPTEK. Ini memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi secara profesional dengan pelaku usaha, mengidentifikasi persoalan kebutuhan mitra profit, serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah. Jadi ini lebih kepada, tidak hanya untuk mahasiswa teknik ya, karena ini berkait dengan IPTEK, tetapi juga mungkin dari mahasiswa pertanian gitu ya, atau yang punya punya pengetahuan yang kuat tentang IPTEK, dan itu harus bermitra. Jadi nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Jadi artinya misalnya dari pertanian bermitra dengan kelompok BUMDes misalnya gitu ya. Mungkin dari agribisnis mungkin bagaimana membuat aplikasi untuk keuangan dari masyarakat desa, terutama pengelola BUMDes, karena mereka belum tahu tentang keuangan seperti itu. Nah, itu bisa saja dibuat seperti itu kegiatan dari pembuatan IPTEK ini gitu ya. Jadi artinya harus ada mitra dan ada teknologi yang di situ diberikan dan bermanfaat ya untuk masyarakatnya. Karya cipta ini ini membuat barang ya, membuat produk gitu ya, sesuatu yang unik gitu ya. Bisa dalam bentuk aplikasi, bisa dalam bentuk barang gitu ya. Dan bisa juga dalam bentuk jasa ya. Dalam jasa itu kayak desain gitu ya, arsitektur mungkin desain lah ya, banyak gitu ya. Nah, itu silahkan saja Anda menyampaikan gitu dan manfaatnya apa gitu ya. Jadi ini menarik ya, karena ini lebih kepada kreativitas ya, untuk karya cipta. Karya inovatif beda lagi. Jadi ini untuk yang mengedepankan Anda bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi inovasinya misalkan masalah apa? Misalnya masyarakat selama ini di pertanian itu misalnya mereka itu sering nggak bisa panen cabenya dalam jumlah banyak karena sering diserang penyakit apa gitu ya. Nah, apa yang Anda lakukan gitu dengan inovasi Anda, atau bagaimana meningkatkan usaha produktivitas gitu ya. Kemarin saya baca itu menarik sekali itu di koran online itu di Bengkulu, petani milenial itu bisa menghasilkan 13 ton gabah dalam 1 hektar, sementara itu maksimum 5 ton biasanya. Yang dia lakukan, dia didampingi oleh mentor dari Pertamina ya, ada profesor. Profesor itu bukan orang pertanian, tapi orang teknik mesin. Jadi profesor itu membuat semacam teknologi yang memasukkan pupuk kandang itu di dalam tanah dan campuran apa gitu ya, sehingga petani tidak lagi tergantung pada pupuk kimia. Selain tadi bisa ramah lingkungan dan juga sehat kepada konsumsi dari padinya gitu ya. Dan itu hasilnya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, yang begini-begini kan termasuk seperti itu ya, bisa dilakukan. Jadi ada ide-ide yang mungkin Anda bisa gali, eksplorasi dari internet, kemudian Anda coba bikin juga praktek gitu. Ya, jadi itu ini PKMPI tadi ya. Jadi perencanaan inovatif tadi ya, memberikan IPTEK kepada mitra usaha dalam bentuk solusi kebutuhannya. Jadi ada mitra dan ada ide teknologi tepat guna. Bagaimana membuat pupuk yang ramah lingkungan, bagaimana membuat pestisida yang ramah lingkungan, dan apapun lah gitu ya. Jadi ada teknologi tepat guna di situ. PKMKI gitu juga sama, bukan ini boleh tanpa mitra. Jadi Anda hanya membuat itu aja, membuat produk ya, karya inovatif. Jadi membuat prototype ya. Kemudian Anda bisa perhatikan ya, yang jadi setiap skema itu ada yang perlu mitra, ada yang nggak perlu mitra. Taunya dari mana, Bu? Ya dari itu panduan gitu ya, dari panduan, detail dibaca panduan. Jangan sampai Anda skip dan Anda jangan sampai menyalahi ketentuan ya. Nah, PKM VGK gitu ya. Ini untuk membuat video ya. Jadi ini anak-anak sekarang kalian kan banyak yang ini jago-jago ya bikin video gitu ya. Jadi bikin konten seperti itu. Nah, ini sangat memungkinkan Anda membuat video.
Bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar sebagai upaya solusi kekinian. Jadi ada SDGs yang 16 atau 17 ya, saya lupa. 16 ya. SDGs itu permasalahan misalnya tentang yang saya hafal tuh women equity, kesetaraan wanita, tentang masalah air, masalah pendidikan, masalah lingkungan secara umum lah gitu ya. Nah, Anda bisa ambil gitu ya dari beberapa permasalahan SDGs itu Anda buat videonya gitu untuk bagaimana mengatasinya. Jadi dan artinya Anda tidak hanya mengangkat itu, tetapi harus ada solusi. Jadi di situ Anda ada masalah, kemudian apa ide Anda, dan kemudian Anda bisa sampaikan solusinya. Nah ini juga didanai gitu. Jadi untuk yang hobi untuk bikin konten, nah ini bisa disalurkan di sini. Dan ini juga terakhir ada PKM GFT, Gagasan Futuristik Tertulis ya. Jadi ini iya, masih ide ya, yang futuristik. Jadi futuristik tahu ya, artinya yang ke depannya bagaimana gitu ya, yang bisa yang sekarang belum ada tapi terpikirkan itu manfaatnya nanti bermanfaat untuk masa depan gitu ya. Jadi berangkat dari permasalahan yang ada tentunya gitu. Jadi bisa lingkupnya juga sangat luas, masuk sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, pertanian, kesehatan, pangan dan seterusnya. Jadi dituntut di sini adalah ide-ide kreatif bagaimana ke depannya orang itu misalnya nggak lagi harus nanam padi gitu ya di sawah karena keterbatasan lahan. Tapi mereka bisa nanam padi, misalnya itu tadi. Sekarang udah banyak sebetulnya yang nggak terlalu ini juga sih inovatif juga dalam arti yang kita ya. Karena di tempat lain di Jepang itu mereka udah bertani gitu di rooftopnya gitu ya. Jadi di atas rumahnya. Tetapi di kita mungkin belum umum. Nggak apa-apa ini kan dilakukan itu. Jadi misalnya pertanian di lahan sempit, vertikal. Kan sekarang lagi tren urban farming gitu ya. Jadi bagaimana pertanian di daerah kota gitu ya, menyiasati yang rumahnya sempit, gak ada halaman, pertanian vertikal kah, dan model-model yang lain, atau menyiasati mungkin kekurangan air, bagaimana tanaman itu tetap bisa segar, dan banyak hal yang lain lagi yang kita memecahkan persoalan-persoalan keseharian dari masyarakat dan lingkungan dengan ide-ide, tanda kutip ide-ide gila gitu ya, ide-ide kreatif gitu. Nah ini juga akan diakomodasi oleh Dikti seperti itu. Nah terakhir PKMI ya, artificial intelligence adalah artikel ilmiah. Jadi ini juga ini ya, apa namanya, membuat kayak penulisan gitu ya. Jadi Anda lebih banyak harus cari referensi di jurnal. Jadi bikin artikel, kayak bikin bikin apa ke jurnal-jurnal gitu. Nah, itu perhatikan formatnya bagaimana dan seterusnya. Yang lebih penting lagi sebetulnya Anda itu supaya tidak diskualifikasi. Jadi jangan memaksakan menganggap itu benar gitu ya. Contoh misalnya, di situ dituntut harus tipe hurufnya Times New Roman. Anda betul-betul harus Times New Roman, jangan bikin Arial di situ gitu ya. Ukurnya 12, Anda bikin 10. Nah, itu hal-hal yang Anda secara seleksi awal itu bisa evaluation udah terlempar. Kenapa? Karena saingannya banyak gitu ya. Nggak mungkin itu, kecuali kalau misalnya cuman sedikit yang maju, kemudian ya mau nggak mau kirimkan semua. Tapi saya pikir juga akan nanti terseleksi juga dari pusat gitu ya. Makanya jadi hal-hal yang menjadi prasyarat itu harus diperhatikan betul ya. Jangan kemudian abai dengan itu. Jadi ini. Nah, kemudian kiat suksesnya untuk mendapatkan lolos itu apa? Nah, baca pedoman PKM dengan cermat. Nah, kelemahan mahasiswa males baca biasanya. Itu saya bantu rangkum tadi gitu ya. Tapi itu banyak benar yang harus dia perhatikan. Kalau itu kan pedoman umum cuma 33 halaman PDF-nya. Tapi kalau Anda mau masuk lagi, ada lagi tuh yang masing-masing ya PKMK lain lagi. Mungkin sekitar 20-an halaman sekian gitu ya. Kemudian tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan. Iya, jadi jangan menyalahi format gitu ya. Pokoknya urutannya harus begini gitu. Harus jangan lompat-lompat gitu atau ada yang Anda skip. Kemudian fokus pada kreativitas dan kekasan bidang PKM. Nah, itu yang dinilai itu namanya buat kreativitas mahasiswa. Jadi keunikan. Boleh Anda mengambil ide dari internet, punya orang yang sudah ada. Tapi jangan persis sama. Anda tambahkanlah modifikasi. Orang itu sampai D misalnya. Anda lanjutkan jadi A sampai
misalnya. Jadi ada penambahan-penambahan di situ yang memperbaiki dan memperkaya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengulang atau mengkopas seperti itu. Ya, saya pikir itu apa lagi pengumpulan proposal ini kita bisa masuk ini ya. Ini karena apa namanya yang tahun lalu ya. Kita masuk ke yang kita sebentar. Stop share. Iya, mungkin sambil jalan mungkin bisa break dulu sebentar ya. Sambil mungkin ada yang mau ditanyakan Surya. Nanti baru sedikit lagi ada tentang deadline, batas waktu dan format itu kita masuk. Itu kan tadi baru prinsip-prinsip dasar ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Igus atas materinya yang sangat ya bisa jadi acuan lah bagi kami yang baru ingin memulai atau bahkan yang udah memulai tapi pengen lebih bagus lagi gitu. Mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Iya, ini ada yang ini ya, ilmu kelautan. Itu pertanyaan di chat itu Surya. Bukan pertanyaan sih sebetulnya. Banyak teman-teman yang mau gabung tapi tidak bisa, mohon bantuannya. Bisa ke live IG nggak? Oh, sudah ya, ada live juga IG ya. Nah, iya, ini teman-teman bisa join di live IG Hima Silva PCS ya teman-teman. Ya, sekarang lagi sedang berlangsung live-nya juga gitu. Oke, mungkin ini teman-teman ada yang bertanya, boleh raise hand. Iya, mungkin ada yang masih bingung ya, belum tahu arahnya kemana gitu ya, karena memang kita belum masuk ke format ya, baru itu prinsip-prinsip dasar gitu, aturan-aturan dasar dan skema-skema yang ada tahun ini gitu. Silahkan kalau ada yang belum paham. Mungkin diawali dengan saya nih, Bu. Boleh, boleh, Surya. Ya, biar ini mancing yang lain. Silakan. Nah, sebagian dari kami tuh pengen, kadang-kadang punya keinginan, aku mau sih ikut PKM, kayaknya menarik, kayaknya bagus gitu. Tapi kayaknya di dalam diri tuh kayak aku takut buat mulai gitu, Bu. Kayak udah ada gambaran ide tapi takut nggak bisa, takut nggak tembus gitu, Bu. Itu gimana, Bu, solusinya kalau misalnya dari pandangan Ibu gitu? Ya, terima kasih Surya. Dan saya pikir itu tidak hanya Surya yang mengalami ya, dan banyak orang. Dulu saya juga seperti itu karena kita sesuatu yang belum pernah kita coba rasanya kita tuh kayak nggak apa takut nggak lolos nggak tembus gitu ya. Tetapi ketika semakin ke sini banyak pengalaman gitu ya, dan kita melihat orang-orang banyak lolos seperti itu, artinya kemungkinan untuk bisa lolos itu pasti ada gitu ya. Tinggal kita harus mencoba. Kalau kita cuma sekedar takut tidak mau mencoba itu tidak pernah kita tahu di mana kekurangan kita. Jadi bikin saja, tapi menurut saya juga saya sampaikan jangan asal bikin. Jadi kalau membuat itu berusaha untuk perfect gitu ya. Jadi apa ya apa ya the best yang kita punya lah gitu ya. Jangan kemudian asal kumpul gitu ya. Kalau memang bisa kita dapatkan referensinya misalnya 20 artikel, kenapa cuma nyari 5 artikel? Nah, kira-kira gitu. Jadi usahakan yang terbaik gitu ya. Dan double check lagi gitu ya. Jadi double check ketik sebelum submit biar nggak ada salah ketiknya, harusnya dipisah disambung di dan ke-nya, nah itu termasuk mengganggu gitu ya. Kadang nah kelemahan anak-anak tuh kadang bikin di pendahuluannya itu eh, paragraf itu cuma satu kalimat gitu ya, panjang tapi satu kalimat, nggak nyambung gitu ya. Nah jadi perhatikan kalau satu paragraf itu minimal 3 kalimat dan baru pindah lagi setelah topiknya ganti. Nah ini sambil belajar nulis juga. Jadi ide kita bagus tapi dituliskan pada cara yang amburadul gitu, itu juga jadinya orang malas baca gitu ya. Juri juga ini apaan gitu ya. Tetapi kita juga bisa aja membuat kalimat-kalimat sederhana, nggak usah panjang-panjang, tetapi alurnya tuh enak dibaca gitu ya. Salah ketiknya nggak ada. Jadi hal-hal itu juga membuat juri tertarik untuk memberikan penilaian, mengerti maksud kita. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut gagal. Karena ketika kita selalu ketakutan membayang kita gagal, pasti gagal. Kita itu bagaimana yang kita pikirkan. Saya selalu di kelas mengatakan ke anak-anak afirmasi, afirmasi bahwa kita bisa, kita bisa, kita bisa, dan diulang-ulang. Pasti kita bisa. Kita sukses, kita sukses, kita sukses, pasti sukses. Tapi kalau kita ketakutan yang ada dalam pikiran kita tuh, tidak lolos lah gitu, tidak lolos lah itu, benar-benar nggak lolos gitu. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita akan membentuk seperti itu, dan makanya harus dicoba gitu. Dan kalian Gen Z yang
terkenal kreativitasnya bagus gitu ya. Jadi harus menjadi apa ya? Tidak hanya Anda jadi penonton, jadi Anda pemainnya aktif untuk bisa mengisi masa muda Anda ini dengan sesuatu yang bagus, yang harus dicoba semua yang positif-positif. Nanti kalau Anda udah masuk dunia kerja, udah umur bertambah segala macam tuh nyesal nggak pernah melakukan itu. Nah, mumpung ada kesempatan. Nah, makanya peluang-peluang untuk ada kesempatan tuh coba gitu ya. Apalagi ini bisa dapat tambahan dana loh gitu ya. Hanya nulis, hanya ide gitu kan, dapat 6 juta, 10 juta dari Belmawa Dikti. Ini kan luar biasa gitu. Artinya kan 10 juta tuh nggak habis juga, ya teorinya itu kan nggak habis semua buat project kan. Paling dapat lah kita bisa saving 1 juta gitu ya. Kita bisa apa namanya kita atur ya pendanaan kayak gitu. Jadi ini kan akan dapat. Selain dana kita penting pengalaman gitu ya. Apalagi nanti lolos seleksi tingkat nasional itu luar biasa. Berarti kita berkualitas sama dengan teman-teman dari universitas lain gitu ya. Jadi begitu Surya, saya pikir itu lumrah ya, normal untuk kalian yang belum pernah mencoba atau baru pertama kali, tetapi jangan itu menjadi kelemahan gitu, jangan ketakutan. Jadi saya suka bayangkan misalnya suka gitu ya analoginya. Ketika kita misalnya di daerah yang sepi atau di rumah tuh sepi atau malam atau kita takut ada hantu. Kita udah merinding duluan ya, padahal hantunya tuh nggak ada gitu. Kita udah ketakutan karena hantu itu dalam pikiran kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tuh nggak pernah membayangkan itu, kita enjoy aja dengan musik atau apa gitu ya. Kita nggak kepikir gitu, kita berani-berani aja. Nah, jadi itu tuh hanya di pikiran kita, kegagalan, takut nggak lolos, takut nggak sukses gitu, ditolak atau itu cuma ketakut. Kalaupun jadinya ditolak itu nggak apa-apa, coba lagi sambil direview, dievaluasi. Oh kita tuh kurangnya di mana, gitu ya, harus dicoba. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Ini ada pertanyaan Bu dari room chat. Untuk yang pertama itu dari Octavia, bagaimana jika dana yang dianggarkan untuk perguruan tinggi hanya 1 juta? Apakah diperkenankan atau tidak, Bu? Gitu. Terima kasih pertanyaannya ya. Siapa tadi? Okta ya. Oke. Nah, itu kan yang 3 juta tuh maksimum ya. Jadi kalau memang dari kampus gitu ya, kalau kita dari UNEP ya 1 juta ya nggak apa-apa. Ini kan dipastikan aja 1 juta. Bahkan ya anggap aja 1 juta kan itu in kind ya, in kind, bukan dana segar. Jadi UNEP tuh nggak mengeluarkan dana segar untuk kalian kasih 1 juta seperti Belmawa itu nggak. Jadi in kind itu dalam bentuk fasilitas ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang 1 juta. Nah, jadi itulah kenapa jauh-jauh hari ini ketika kalian membuat proposal, itu nggak mepet-mepet dengan batas waktu submit. Submit itu kan ke UPT-PKM 16 Februari ya. Nah, kalau misalnya sebelum 16 itu, taruhlah, ini kan dalam berapa hari ini kalian coba rapikan lagi proposalnya sambil pendampingan dengan dosen gitu ya, dosen pembimbingnya, mungkin Senin atau Selasa bisa ke kantor UPT PKM menanyakan, ini nanti kami dapat berapa ya dari UNIP-nya. Karena saya juga tidak tahu, karena yang kewenangan untuk ke dana pendamping itu dari UPT PKM. Ya, jadi nanti ditanyakan nanti. Atau nanti saya bisa tanyakan juga, saya umumkan di kelas gitu ya. Tanyakan ke Pak Amri, ini berapa sih tahun ini UNIP ngasih ke anak-anak untuk PTPKM? Apakah semua 1 juta atau tergantung skema atau apa gitu ya. Jadi itu, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu lebih fokus kepada dana dari Belmawanya ya. Jadi sudah bikin itu rincian anggarannya. Kalau pendampingan itu kan hanya dalam bentuk in kind ya, jadi nggak terlalu misalnya diharapkan betul gitu ya. Jadi sekarang harus bisa. Nah ini kan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan sendiri itu. Mahasiswa bikin rancangan anggaran RAB 6 juta untuk apa aja. Nah itu yang saya cerita beberapa itu kita tuh reviewer tuh ketawa gitu. Ini anak-anak untuk apa gitu ya, berpuluh-puluh beli kertas. Emang mau buka usaha fotokopi gitu ya. Jadi ajuannya banyak banget gitu ya, sampai 20 rim A4. Mau ngapain dia gitu sebanyak itu? Ya itu tadi karena nggak pintar mengatur anggaran, jadi dia buat mencukupi itu di banyak-banyakin volumenya. Nah, itu kan istilahnya tuh untuk ATK, sementara kegiatannya itu yang tidak ada kaitannya dengan ATK yang membutuhkan banyak, jadi nah, itu yang dikatakan tidak make sense di anggaran. Dan itu termasuk yang direview oleh reviewer juga anggaran. Tidak hanya tulisan kalian ide. Akan ini.
bagaimana proporsional anggaran, masuk akal apa enggak kayak gitu. Ya, karena itu juga nanti bisa jadi tidak didanai sepenuhnya. Oke, dari Belmawa maksimum itu 10 juta, 6 sampai 10 juta. Bisa jadi kemudian ada rasionalisasi, ternyata proposal Anda itu cuma layak didanai cuma 4 juta gitu, nggak 6 juta. Bisa jadi seperti itu. Makanya supaya layak Anda dapat 6 juta atau sampai 10 juta, ininya rinciannya itu harus masuk akal, harus benar gitu hitung-hitungannya gitu. Dan jangan dinaik-naikkan terlalu tinggi ya. Jadi kan reviewer itu kan udah dosen semua ya, sudah pengalaman gitu ya. Mereka udah ngerti juga harga pasar berapa. Jadi tiba-tiba kertas ya 100.000 gitu kan ya. Kalau mungkin dari Papua sih oke, dari Bengkulu masa ya 100.000 gitu kan ya. Nah jadi itu perlu juga pengetahuan-pengetahuan dan belajar. Jadi untuk di anggaran itu jangan disepelekan karena itu termasuk yang poinnya tinggi juga ya. Gitu kali Surya. Terima kasih. Baik Bu, tadi ada sepertinya saya melihat teman yang raise hand ini dari Kak Fadil. Mungkin adakah orangnya? Tadi Ya, kayaknya raise hand itu udah beberapa kali. Gimana? kayaknya nggak lihat. Oh iya, Sela Marsanda juga ada raise hand ini. Ada Kak Ya, Syafri? ya, siapa Fadil juga boleh. Siapa yang duluan silakan. Boleh nih Sela, Ya, izin Bu. silakan, silakan Fadil. Fadil dari teknik apa nih? Elektro ya, TE. Iya Bu. Silakan. Izin bertanya Bu. Kan di pedoman PKMK itu kan ada keterangan bahwa jika isi utama proposal ada cover, lembar pengesahan, dan ringkasan, maka proposal tersebut tidak lolos tahap 1. Jadi jika tanpa cover, jadi nulis judulnya tuh di mana, Bu? Oh iya, jadi saya langsung jawab ya Fadil ya. Nanti Ya, ada Bu. eh, apa ya? Coba saya share screen ya sebentar nih. Ini ada satu yang sudah saya download ya untuk di mana ya saya simpan itu ya. Sebentar. Proposalnya, oke, ntar saya share dulu. Udah saya download di tadi contohnya untuk format proposal gitu ya. Ada tadi PKMK misalnya. Oke, materi sosialisasi. Sebentar. Bentar ya, ini ketutup sama itunya. Materi sosialisasi mana? Oke, saya buka ulang aja lagi. Panduan PKM apa contohnya kita? Aja ya, kewirausahaan. Oke, kita buka lagi. Ada tuh ketentuannya, jadi ada daftar isinya, formatnya, semua tuh apa dirincikan di situ. Jadi membuatnya itu sebentar dibuka. Jadi membuatnya itu di covernya ada contohnya gitu susunannya. Bentar, ini masih loading. Oke, daftar. Oke, honorarium. Ya, oke. Saya share dulu ya. Share screen. Ini udah kelihatan belum ya? Panduan PKM. Sudah Ibu, Sudah, sudah. Nah, ini kan contohnya saya download tadi ya. Tapi kalau kita kan nggak ada kalau saya tayangkan semua gitu ya. Jadi ada 10 skema itu bisa ambil dari Google ya di websitenya Belmawa. Nah, ini untuk panduan untuk membuat ini proposal PKMK gitu ya. Nah, itu dia caranya. Oke. Ini ada ketentuannya semua, dibaca lagi ya pesertanya siapa gitu. Dan oh ya, tadi saya sampaikan itu boleh lintas bidang ilmu ya. Misalnya tim kalian itu nggak mesti teknik elektro semua gitu ya. Boleh ngambil dari teknik arsitektur, teknik mesin misalnya. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa tim pengusul terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa dengan susunan satu sebagai ketua ya. Kemudian kalau keanggotaan tim PKM disarankan berasal dari minimum 2 angkatan yang berbeda. Jadi kalian boleh ngambil kakak tingkat atau adik tingkat gitu ya. Jadi nggak mesti sama semua gitu. Kenapa? Tujuannya untuk regenerasi gitu. Yang sudah-sudah sih sebenarnya nggak juga terlalu berpengaruh ya kalau kalian tuh tidak melakukan itu, tetapi akan jadi pertimbangan juga. Oh ternyata ini nggak semua dari
teknik elektro misalnya. Nah, kemudian cara membuatnya proposalnya tadi ditanyakan. Di sini contohnya ada format. Nah, ini daftar isi ya, format penulisan. Nah, diperhatikan di sini sudah ada ketentuan ya. Sistemika, sistem ini laporan kemajuan. Kalau proposalnya mana? Seleksi penerimaan proposal sama aja sih sebetulnya. Ya, jadi cara apa ini tipe huruf dan semuanya yang diperhatikan ya. Harus kertas A4, 1,5 spasi gitu ya. Nah, ini lampiran-lampirannya juga perlu dibuat sesuai ini ya, sesuai bentuknya. Jangan kalian bikin tabel sendiri yang nggak sesuai gitu. Ada lampiran-lampiran surat pernyataan dan seterusnya. Nah, ini nggak ada contoh covernya ya. Oke. Kalau nggak ada contoh covernya, itu ini aja. Di cover depan aja. Sering kan bikin artikel gitu ya. Bikin artikel, judul, logo UNIP di atasnya. Kemudian sebutkan proposal PKM kewirausahaan atau PKMK gitu kan. Apa judulnya gitu ya. Setelah itu apa judulnya, kemudian di bawah itu nama tim kalian semua. Jangan lupa dengan ininya nomor mahasiswanya gitu ya. Setelah itu dari fakultas mana gitu tuliskan. Udah itu aja kalau buat cover. Setelah itu masuklah sesuai dengan tadi yang diminta tadi. Jadi mulai daftar isi, ringkasan dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan formatnya. Dan masuk pendahuluan. Ini kan ada ini ya, rinciannya semua. Jadi bisa dilihat di sini ya. Kita karena waktu terbatas. Jadi ini ketika membuat siapapun nanti dari Anda ketika membuat PKMK buka panduan PKMK. Membuat PKMKC buka PKMKC karena ada dia tuh mirip-mirip tapi beda-beda gitu ya. Jadi nah ini ada ringkasan, daftar isi, daftar gambar gitu. Kalau ada daftar gambar atau tabel baru masuk pendahuluan. Baru masuk gambaran umum usaha dan seterusnya. Metode pelaksanaan, hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha penutup. Daftar pustaka. Daftar pustaka usahakan jangan daftar pustaka yang tua-tua gitu ya. Kalau bisa 10 tahun terakhir. Kita 2024. Jadi paling enggak Anda tuh pustaka tadi apa dari jurnal atau dari textbook 2014. Jangan pakai tahun 90-an. Tuh banyak tuh mahasiswa yang abai di situ itu juga poinnya rendah ya. Jadi gunakanlah pustaka 10 tahun terakhir. Termasuk ketika Anda menulis nanti ya proposal penelitian Anda, skripsi dan seterusnya itu. Jadi jangan pakai pustaka-pustaka yang lama. Itu kan gampang dibantu di ini ya, di Google. Itu ya Fadil, paham ya Fadil ya? Ibu izin Bu, Ya, silakan. itu apa namanya yang di apa di panduan itu tertulis nggak boleh pakai cover Bu. Oh, nggak boleh pakai cover. Oh, gitu. Ya, Ya nggak apa-apa, nanti ini kan aja lagi kan Anda nanti ini ya, kan itu sebelum ke Dikti itu kan seleksi internal dulu di UPT PKM. Makanya Anda kalau sudah oke, segera kontak UPT PKM untuk membuat akun Anda di ini apa aplikasi UPT PKM. Nanti akan dibantu, saya nggak tahu bisa bikin akun sendiri atau nanti dibantu Denis gitu ya, biasanya dari UPT PKM. Nah, tanyakan semua ke Denis itu. Karena biasanya ke saya juga kayaknya nggak di cover ya ke ini kami tuh dikasih apa saya reviewer itu dalam bentuk udah langsung isinya aja yang kayak gitu kan. Jadi gitu aja Fadil gitu. Kalau yang dari panduan dari Bilmawa kan seperti tadi gitu ya. Kalau memang dikatakan tidak ada cover ya langsung saja berarti ke ininya ke apa namanya formatnya tadi mau daftar isi langsung ringkasan pendahuluan gitu. Tapi untuk pastinya nanti gimana ya cara menerangkan ke Anda yang tidak di kelas saya gitu ya. Kalau di kelas saya nanti akan saya tanyakan ke Denis ya tadi PTPKM emang segitu begitu ya. Saya bisa sampaikan di kelas. Nah, untuk Fadil dan kawan-kawan yang tidak di kelas saya mungkin bisa langsung bertanya, terutama yang dari UNIP ya, bertanya langsung ke UPT PKM. Bisa chat kan ada di Telegramnya UPT PKM gitu ya. IG-nya kalau nggak salah ada juga gitu ya. Jadi chat aja itu dan mereka cukup respon kok, mereka aktif gitu itunya untuk kepastiannya dan masih ada waktu. Makanya dari tanggal 12 itu sebelum tanggal 16 tuh Anda bisa main ke UPT PKM dulu karena dulu tuh waktu ini juga tiap tahun itu anak-anak itu sampai kadang udah mau maghrib gitu ya. Karena untuk submit ke Dikti itu antrian. Jadi kadang ininya aplikasi Dikti itu ngehang karena banyak dari seluruh Indonesia yang ikut apa yang mau masuk pada jam itu.
Itu anak-anak sampai kadangnya jam 8 malam itu masih kontak saya, masih di UPT PKM, Mem, kami masih antri belum bisa masuk karena ditunggu sampai jam 12 malam kan, 11.59 itu submitnya. Nah, kalau bisa tuh kalian submitnya jangan pas yang udah hari terakhir. Nanti itu tadi banyak gangguan-gangguan teknis gitu. Nah, jadi kalau dari sekarang nanti ada ini apa skema waktu nanti yang saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, Anda harus ini antisipasi. Jadi dari tanggal 12 itu apa hal-hal yang belum jelas tanyakanlah ke PTPKM sambil terus pendampingan dengan dosen. Jadi nanti tanggal 16 itu jangan tanggal 16 betul submitnya gitu ya. Kalau bisa tanggal 14. Artinya dari 12 ke 14 mungkin kita pemilu ya. Mungkin 15 lah gitu ya. 15 itu udah final, cek semua, dalam arti Anda sudah oke semua gitu. Nah, tinggal bisa submit tanggal 15 atau 16 pagi. Nah, sudah tuh tempo hari aduh bermasalah semua itu. Ya, apa ketemu saya itu jam 4 sore mahasiswa gitu minta cari tanda tangan atau apa itu apa heboh banget gitu ya sampai malam-malam ya memang apa staf-staf di UPT PKM bagus-bagus ya mereka masih mendampingi cuman itu tadi akhirnya kan Anda ya sampai malam gitu ya ngurusnya gitu saya kasihan aja sama mahasiswa sampai malam gitu ya jadi kalau bisa nah sekarang kita punya waktu yang lebih awal persiapan-persiapan gitu jangan ini lagi yang terulang lagi gitu ya Fadil ya semua Ya Bu, ini makasih ya Bu. sama-sama. Yang di chat juga banyak nih ya. Ya Bu, banyak ini. Saya baca langsung aja ya. Sorry ya Boleh. biar cepat. Silakan Bu. Ada Dina Eviana izin bertanya, Bu, untuk usaha yang ingin diajukan itu harus berbentuk olahan yang langsung jadi ya, Bu? Atau boleh yang lain misalnya seperti apa, Bu? Oh, ini Dina, nggak mesti olahan gitu ya. Jadi apa namanya? Nggak mesti kalau misalnya harus bentuk kue, bentuk apa yang bisa dimakan gitu ya, atau dalam bentuk wujudnya itu nggak juga gitu. Misalnya Anda cuman tepung aja gitu ya, atau ada hal-hal dari apa ya istilahnya itu dari komponen-komponen yang Anda bisa ciptakan. Misalnya untuk membuat suatu prototipe apa gitu ya, Anda tuh nggak sampai utuh, tetapi Anda ngambil komponennya aja. Jadi itu boleh gitu. Jadi silahkan aja, nggak mesti harus produk olahan gitu ya. Jadi banyak, jadi bisa dipilih kalau memang itu ke riset atau ke kewirausahaan atau apa yang lain, tidak mesti harus berbentuk olahan. Bahkan tadi juga katakan juga yang namanya bentuk software, aplikasi, jasa juga banyak gitu ya. Itu ya Dina ya. Kemudian dari M. Fikro Habibullah dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya izin bertanya mengenai kebijakan PKM tahun ini yang mana hanya oh ya, betul. Jadi ada kebijakan baru dari UPT dari Belmawan Dikti yang itu nggak bisa kan saya sampaikan di kelas kemarin boleh ganti tuh ketuanya, bikin 2 gitu ya. Nah, itu format lama. Ternyata di 2024 ini nggak bisa lagi. Jadi satu mahasiswa itu baik sebagai ketua, baik sebagai anggota hanya boleh terlibat 1 di judul, gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah bikin PKM, Anda nggak bisa lagi tahun ini, tahun yang sama mengajukan P2MW, gitu ya, BMW dan seterusnya, gitu. Jadi, nah ini apa namanya? Kenapa? Untuk pemerataan aja sebetulnya, gitu ya. Karena biasanya yang sudah-sudah itu aja lagi yang dapat memang. Jadi dapat PKM dia juga gitu ya, dapat P2MW dia juga gitu, BMW dia juga. Kenapa? Karena dia yang aktif, teman yang lain nggak ada mau aktif. Nah, untuk memberikan ruang yang lebih merata kepada mahasiswa yang lain, makanya itu tadi diberikan kebijakan untuk supaya tidak lagi ada yang double-double gitu tahun ini. Tahun depan boleh, Anda pernah ikut PKM tahun ini. Tahun depan ngajukan BMW atau ngajukan P2MW boleh, tapi nggak boleh pada tahun yang sama, itu aja ya. Si itu Fikro. Kemudian setelah si internal kemudian masih mengizinkan 1 mahasiswa untuk mengikuti proposal. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dari UPT PKM masih mengizinkan, itu sah saja, tetapi nanti harus dipilih salah satu. Karena saya baca di panduan PKM itu yang tahun 2024 ini mengatakan bahwa mahasiswanya akan bukan diberikan sanksi, tetapi akan ditarik gitu loh, akan dibatalkan gitu untuk apa namanya keanggotanya dalam proposalnya. Jadi kan rugi. Jadi harus matang. Jadi jangan ikut di PPK Ormawa ikut juga, di ini ikut juga. Jadi rembukan aja dengan teman gitu ya. Pilih salah satu aja. Jadi biar aman. Ya, terima kasih ya Fikro ininya antusiasmenya gitu ya. Bikin ya pokoknya itu. Jadi kalau ini tahun depan bisa diinikan, bisa ikut lagi. Kan nggak terasa itu ya.
ngerjakan PKM tahun ini paling sampai Agustus gitu ya. Kemudian tahun depan udah bikin lagi. Iya, oke. Ada tadi Sela ya? Oke, terima kasih sama-sama. Oke. Baik, kalau nggak ada, biar ini waktunya juga kita udah per jam 9, saya slide terakhir ya, Surya ya, Arif ya. Mungkin penting juga buat semua untuk yang ini. Apa namanya, skema waktu dan ketentuan dari UPT PKM internal kita. Oke. Share screen lagi. Ini kok nggak jalan ya? Itunya. Nggak jalan ininya. Nggak jalan slide-nya. Kenapa ya? Kucing proporsional. Ini nggak banyak lagi ya, tinggal alurnya tadi mungkin yang perlu. Oh ya, ini mungkin perlu Anda ketahui juga ya. Ininya untuk alurnya. Current slide. Oke. Ini kenapa dia muncul lagi ya ininya? Padahal udah di stop tadi. Hang ini komputer saya. Oke. Maaf ya. Ini kan maksudnya ke sini. Kenapa jadi itu jadi muncul? Kalau nggak di full screen kan kecil nggak kelihatan ya. Nah, itu lagi dia. Kenapa? Oke, dah. Baru jalan dia. Nah, ini ya yang perlu diketahui juga sistem alur proposal Anda nanti ya. Jadi pertama kan dari Belmawa ya menetapkan itu tadi sudah keluar ya, itu tadi panduan dan penetapan klasterisasi. Kemudian ke kanan itu mahasiswa Anda semua menyusun proposal. Ini di kelompok perguruan tinggi dulu gitu ya. Jadi ada seleksi, evaluasi internal dari perguruan tinggi, kemudian operator perguruan tinggi mengunggah berita acara usulan pendanaan dan atau insentif. Jadi untuk ke Belmawanya, karena kita dibatasi kuota. Saya nggak tahu ya tahun ini UNIP dapat berapa ratus gitu ya. Kemudian mahasiswa setelah membuat akun gitu ya untuk Anda semua memasukkan upload proposalnya. Nah, ini ada pengesahan oleh pimpinan. Jadi nanti pimpinan ini dalam arti BD3 kalau nggak salah, WR3. Itu kemudian validasi oleh yayasan pendamping. Kemudian habis itu karena sudah dikirimkan, ini artinya sudah lolos administrasi ya di tingkat perguruan tinggi. Berarti sudah masuk ke Belmawa. Nah, dari Belmawa, dari diktinya akan ada seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi dan substansi. Substansi itu artinya misalnya Anda PKMK, tapi ternyata isinya nggak nyambung PKMK. Anda tuh kayaknya PKMAI misalnya. Nah, kayak gitu. Salah satunya gitu ya. Jadi Anda harus pastikan Anda membuat substansi itu sesuai dengan tema atau skemanya. Nah, setelah itu diumumkan seleksinya gimana gitu, yang siapa yang dapat dan diberikan dana. Ada penyaluran dana gitu ya, dan seterusnya ke mahasiswa. Nanti Anda punya akun sendiri, akun banknya gitu ya. Dan setelah itu ada kontrak, saya pikir itu ya. Nah, penting kita sekarang bagaimana itu soal nanti lah itu ya, tentang pendanaan segala macam. Kalau udah cair tuh udah oke aja. Nah, itu yang ditanyakan sama Fikro tadi. Satu mahasiswa hanya dapat mengusul satu proposal di skema pendanaan. Tidak berkenan mengusulkan proposal itu. Ya, dosen hanya bisa 10, nggak bisa semua dosen gitu ya, maksimum 10. Saya tahun ini baru ada berapa ya? 6 kalau nggak salah gitu ya. Nah, penilaian proposalnya. Ini dari ketentuan ini saya screenshot ya, dari panduan. Ya, pertama seleksi administrasi tadi, kesesuaian itu tadi formatnya sesuai gitu ya, dari proposalnya, kemudian format proposal dan penulisan dengan panduan juga sesuai dan seterusnya. Artinya ini apa namanya seleksi administrasi seperti itu ya dari format dan kesesuaian.
Tahap 2, seleksi substansi. Menitik beratkan pada tingkat kreativitas program diusulkan, aspek kekinian topik, dan tantangan intelektual. Nah, ini akan menarik juga kalau Anda bisa mengangkat hal-hal kekinian gitu ya. Dari arti permasalahan-permasalahan masyarakat yang saat ini gitu ya. Nah, itu mungkin nilainya lebih tinggi. Lolos administrasi langsung ke substansi. Pendanaan PKM-nya itu sekitar 6-8 juta gitu ya. Kemudian perguruan tinggi sekitar 2 juta dan ada in-kind juga dari pihak lain. Nah, penilaian itu ada skornya gitu ya. Mutu proposal itu dari ya ini apa namanya, nanti ada penilaian administrasi lah seperti itu. Saya pikir juga kita mungkin nggak perlu fokus di sini lah ya. Penting Anda membuat proposal yang bagus saja sudah oke lah penilaian. Nah, kemudian pengguna SIM Lembawa itu siapa aja gitu ya. Jadi pembinaan perguruan tinggi, dosen pendamping, operator, dan mahasiswa pengusul. Jadi dosen itu juga berperan ya, dan operator itu juga yang membantu Anda membuka akun Anda bermasalah, dan seterusnya. Ya, operator nanti akan mendaftarkan judul, dan seterusnya membuat akun, gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan nanti ketika membuat proposal, pastikan proposal Anda itu dalam bentuk PDF dan maksimum 5 MB ya. Jangan kebanyakan. Kemudian ya di ketentuannya nanti ada, kalau sudah dapat nanti Anda membuat catatan harian logbook, ada formatnya di panduan gitu ya, jangan khawatir. Kemudian kalau yang membuat video gitu juga harus di-upload di YouTube yang khusus dibuat untuk ini, untuk kegiatan skema PKM. Nah, bagaimana tips lolos PKM? Banyak sekali ya. Selain dari judul yang eye-catching, yang unik, menarik seperti itu, juga ini akan selalu ditamakan selalu update info terbaru. Jadi artinya info terbaru itu hal-hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Apa gitu kata masyarakat kita saat ini. Kita sibuk-sibuk dengan perubahan iklim misalnya gitu kan ya, terkait dengan itu. Apalagi nih sekarang masalah kalau sosial, masalah Gen Z kayak gitu kan ya, masalah krisis etika atau masalah hukum, masalah apa. Jadi banyak hal yang ada saat ini dirasakan oleh masyarakat, bencana alam, banjir gitu kan ya, atau musim kemarau yang panjang, bagaimana membuat apa namanya kondisi penurunan suhu misalnya apalah gitu. Nah, itu mungkin akan lebih dilirik oleh juri ya. Kemudian melakukan kolaborasi, iya penting sekali. Jadi selain kita punya mitra dengan kegiatan kita, timnya sendiri itu kalau bisa tuh collab ya, tidak hanya kelautan dengan kelautan aja gitu ya. Bisa kelautan misalnya mengajak juga mungkin teman dari TP, kalau misalnya pengolahan ikan itu menjadi sesuatu makanan apa gitu. Nah, dari ikannya mungkin dari kelautan, tetapi pengolahnya mungkin mahasiswa dari teknologi pertanian bisa bergabung di situ. Atau kemudian nanti ajak juga teman dari Fakultas Ekonomi membuat, karena mungkin dia yang bagian akuntingnya gitu, marketingnya dan seterusnya. Ya, jadi silakan Anda berkolaborasi, itu semakin Anda ada collab-nya itu poinnya juga akan dipertimbangkan gitu ya. Tidak hanya melulu dalam satu bidang ilmu. Mencari masalah sosial yang belum terselesaikan, sama seperti tadi ya, update info terbaru. Fokus dalam menyajikan judul. Artinya, ketika kita sudah buat judul, isinya latar belakang sama semua, metodenya harus linear, konsisten. Itu sering mahasiswa judulnya apa, pendahuluannya apa gitu ya. Dan sekali lagi kalau Anda mau merefer referensi dari tulisan orang lain, maaf, itu jangan plagiat ya. Itu berapa kali saya menemukan itu mereka lupa hapus. Jadi ceritanya itu kopi punya orang. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan di Bandung. Coba, ini kan mahasiswa Bengkulu ke Bandung. Ketahuan dia tuh ngambil proposal orang lain. Nah, itu boleh kita ngambil proposal orang lain, tapi jangan plug book seperti itu ya. Kita ikutin metodenya, tapi kembalikan dengan tulis dengan bahasa kita sendiri. Sajikan sesuatu yang aplikatif. Artinya aplikatif itu bisa dilaksanakan, bisa ditiru lagi, bisa dilakukan lagi oleh orang lain, tidak hanya oleh kita, gitu ya. Nah, konsultasikan rutin dengan senior dan dosen. Senior siapa? Terutama mereka sudah dapat UPT PKM sebelumnya. Syukur-syukur kalau di teknik ada yang pernah dapat, di kelautan, di manapun gitu ya, di kehutanan dan seterusnya. Coba cari senior. Dan itu dia akan berbagi best practice-nya kan. Dan juga dengan dosen tentunya. Kemudian yang pasti format penulisan harus sesuai. Nah, itu saya katakan 10 tahun terbaru lah gitu ya, daftar pustakanya. Kemudian susun proposal dengan kalimat yang nggak muter-muter panjang sekali gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalimat pendek-pendek, tetapi alurnya enak. Kita tuh sampai baca itu, ini kalau misalnya kita baca itu nafasnya di mana nih, komanya nggak ada sampai panjang gitu ya mahasiswa kalau nulis gitu. Sampai lupa gitu ngaturnya. Nah, itu juga adalah merupakan apa ya,
proses pembelajaran Anda juga menulis yang baik. Anda udah punya ide yang bagus. Tapi bagaimana supaya itu dituangkan dalam Sure, ya, bentar. Oke, udah kunci ya. Baik. Nah, ini sekarang dari UPT PKM ya, mungkin Anda sudah dapatkan, saya kirim juga ke beberapa grup ya. Jadi Anda bisa kunjungi di sini kalau untuk info lengkap dan apapun bisa masuk aplikasi di sini, buka, atau Anda bisa tanyakan ke media-media sosial dari UPT PKM ya. Jadi bisa kirim email ke sana, nanyakan tadi gimana bikin covernya atau seterusnya misalnya gitu ya. Atau ke Telegramnya, ada IG-nya, Facebook-nya gitu ya. Dia nggak kasih nomor WA-nya di sini gitu ya. Mungkin bisa personal atau langsung datang saja ke itu, ke kantor. Tahu kan ya, di rektorat yang lantai bawah. Kita masuk kalau dari rektorat pintu belakang itu langsung turun tangga ke kanan gitu ya. Nah, kantor pertama, ruang pertama itu ruang UPT PKM. Ya, ini nggak bergerak ya. Masalah waktu. Nah, ini yang penting ya dicatat ya. Iya, masalah waktu. Jadi sosialisasi itu sudah sejak 11 Januari dilakukan. Kemudian kita ini sekarang di tanggal 7 Januari ya. Dari 15 Januari sampai 16 Februari itu adalah pengusulan proposal PKM Dikti melalui laman itu UNIP, jadi aplikasinya gitu. Di aplikasi UPT PKM. Nah, sebelum Anda submit, sebelum 16 Februari itu saya sarankan lebih baik Anda ini diskusi dengan staf PT PKM, biasanya Denis gitu ya, Bang Denis itu kalau kalian manggilnya itu tanyakan semua format ini udah lengkap belum, nanti buka akun seperti itu ya. Kemudian setelah itu 16 sampai itu biasanya kami reviewer itu akan diberi tugas oleh UPT PKM gitu ya. Ini loh proposal yang masuk. Biasanya tuh sekitar bagi-bagi kita orang berapa gitu ya dosen. Saya tuh kadang ada kebagian pernah 90 ya, 90 proposal itu mau mabok juga kita mau ngoreksi gitu, apalagi dapat tulisan yang aduh capek kita bacanya gitu, belepotan gitu ya. Nah itu gampang aja tuh kita dis aja gitu, kita nggak terusan baca. Nah sayang kan Anda sudah capek-capek membuat proposal, nyata tuh nggak lolos gitu ya, karena tadi amburadul gitu ya, ngetiknya sembarangan, kalimatnya nggak bisa dipahami gitu ya, salah ketiknya banyak. Jadi harus hati-hati. Tim itu jangan satu orang aja yang membuat. Namanya tim itu saling ngoreksi. Misalnya dikasih tugas. Oke, kita 5 orang tim. Oke, bab 1 siapa yang kerja? Bab 2 siapa? Habis itu kompilasi bersama dan setiap itu. Kemudian dikoreksi bersama. Jangan dibebankan ke satu orang aja yang kerja. Jadi yang lain itu cuma ikutan gitu. Nggak bagus itu kerjanya gitu ya. Jadi harus ada merasakan semua beban tanggung jawabnya. Jadi ketua itu harus bisa membagi tugas kepada timnya. Oke, kamu bagian cari referensinya. Kamu yang ini utak-atik ngitung anggaran biayanya. Ini metodologinya satu. Saya yang bagian pendahuluan. Ini bagian tinjauan pustaka, kan gitu. Ya, dibagi yang merata sehingga saling enak gitu ya. Nggak ada yang jadi bos di situ karena itu ketua cuma buat formalitas saja. Jadi ketua bukan mentang-mentang ketua jadi nggak perintah-perintah aja dia nggak kerja, nggak gitu juga gitu ya. Jadi ini sinilah kalian belajar bagaimana membuat ini tim gitu ya, berkolaborasi gitu, dan itu sebagai bekal juga ketika kalian nanti sudah selesai bagaimana kalian dalam teamwork juga bisa bekerja sama gitu ya. Nah setelah itu dikirim akan ada hasil dari UPT PKM 22 Februari itu hasil seleksi internal. Nah dari sekian ratus yang masuk tadi misalnya hanya yang lolos misalnya 100 proposal. Nah 1 proposal itulah yang dikirim ke Dikti yang akan dibuatkan akun Simbel Mawa dan pendampingan menyusun proposal dikti bagi proposal. Jadi nanti dosennya kalau mahasiswanya yang lolos lagi akan ada pendampingan berikutnya lagi supaya lebih diperbaiki lagi misalnya gitu kan ya, proposalnya lebih berkualitas seperti itu. Nah, jadi untuk itu ada waktu sekitar 4 hari 23 sampai 27 untuk persiapan submit ke akun Simbel Mawadikti. Nah, kemudian maksimum tanggal 1 Maret itu terakhir diupload proposal final Anda yang beruntung lolos seleksi dari UNIP itu yang dikirim ke Dikti. Jadi itu rangkaian dari persiapan proposal kita ya untuk PKM tahun ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan dipahami
kalau kurang nyambung gitu ya dengan apa yang saya sampaikan, kurang jelas, itu sekali lagi Anda harus baca dengan teliti panduan ya. Jadi cari aja di di internet ya. Kayaknya saya pikir nggak usah saya tampilkan di sini lah. Pokoknya kata kuncinya panduan PKM 2024. Itu ada 2 akun. Pertama dari Simbel Mawadikti itu bukan 2 akun, 2 file yang ditampilkan. Pertama panduan umum, kemudian panduan masing-masing skema. Nah, jadi Anda silakan mau pelajari dulu panduan umum, kemudian Anda bisa download yang sesuai Anda, nggak usah 10-10-nya. Tadi saya kan download 10-10, tapi karena waktu kita nggak cukup, saya nggak bisa sharing ke Anda, tadi PKMK aja ya. Nah, terserah Anda mau pilih PKMK, ya udah download PKMK dan dimatangkan, dipahami apa ketentuan di PKMK dan seterusnya. Ya, gitu saja mungkin dari saya, Surya, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Ibu Igus. Ini mau lanjut diskusi lagi atau bagaimana, Ibu? Mungkin satu sesi lagi ya, biar kita saya sih oke aja sih anak-anak kalau mau bertanya lebih banyak, saya nggak ngebatasin kan, atau besok libur juga kan gitu. Kalau mau ada yang mau ditanya-tanya lagi, boleh silakan. Jadi Saya teman-teman untuk raise hand atau langsung di kolom chat. Oh ya. iya, ada satu pertanyaan dari teman-teman yang ada di live. Ini dari pengalaman Ibu jadi reviewer nih, Bu. Apa sih penilaian, apa sih hal-hal yang dinilai atau dilirik juri pertama kali ketika mereview proposal gitu? Dan nilai tertingginya tuh letaknya di mana gitu? Oke, saya jawabnya bentar ya, saya minum dulu ya. Baik, Ibu. Oke, sorry. Ini lagi sakit, jadi batuk, tadi nahan gatal. Iya, kalau dari apa yang ini kan kita tuh ada beberapa ini ya, beberapa beberapa penilaian. Saya lupa, tadi saya lupa karena itu adanya di aplikasi di UPT PKM. Tapi itu ada sekitar berapa ya, 5 atau 6 gitu ya penilaian. Pertama adalah formatnya sesuai apa enggak gitu ya. Terus kedua uniqueness-nya. Jadi artinya keunikannya. Artinya dari judul yang ditampilkan itu diangkat itu unik, itu dalam arti bukan lucu-lucuan unik ya, tetapi artinya dia punya sesuatu yang belum banyak diangkat, tetapi dia bisa angkat gitu ya. Nah, itu lain pada yang lain lah ibaratnya. Kemudian kebermanfaatannya, ya kalau nggak salah kebermanfaatan itu ada. Kami itu diberikan skor itu 1-6 kalau nggak salah penilaian. 6 itu dikali, saya nggak lupa itu dikali ada yang 20 kali yang 10 gitu pembobotan. Nah, jadi itu ada sekitar itu penilaian. Jadi tadi? Jadi dari format sesuai apa enggak, kemudian dari uniqueness-nya, kemudian dari kemanfaatan, apalagi 2 lagi yang saya lupa. Jadi itu biasanya tuh ya anggaran, anggaran juga diperhatikan. Anggaran termasuk yang tinggi poinnya. Dalam arti anggaran itu kesesuaian dari apa yang dicapai gitu ya. Itu yang kadang anggaran itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi memasukkan itu yang pengalaman yang saya masih ingat tuh kertasnya banyak banget gitu. Ini mau ngapain gitu ya. Bikin beli sampai 20 rim yang kayak gitu. Jadi nah itu artinya selain substansi Anda harus itu tadi
anggarannya juga harus diperhatikan. Nah, makanya bersama-sama dengan teman-teman tim Anda untuk ini kan menghitung itu ya, dan tahu harga pasar tuh berapa, jangan terlalu jauh harga pasarnya gitu ya. Jadi misalnya terlalu naik markup-nya gitu ya, fotokopi misalnya rata 200, dibikin fotokopi 500 satu lembar, terus kan kayaknya kemahalan ya gitu ya. Jadi nah itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya mau bikin sambal apa gitu ya, tapi beli cabenya sampai berpuluh kilo gitu kan, apa iya gitu kan dengan dana segitu, jadi kira-kiranya berapa gitu. Ya, saya pikir mungkin bisa lebih itu ya, mahasiswa dengan teman-temannya bisa hitung-hitungan. Memang sesuatu yang baru, challenging juga buat kalian ya untuk membuat anggaran, tapi bukan sesuatu juga yang sulit. Artinya bisa didiskusikan dengan pembimbingnya nanti. Kalau bingung dengan anggaran, ngomong sama pembimbingnya. Toh di panduan PKM itu juga sudah ini kan diatur juga yang boleh dan tidak bolehnya. Jadi yang bolehnya misalnya ATK bahan habis pakai misalnya apa aja gitu ya. Itu kali. Sorry ya. Terima kasih ya yang tadi bertanya. Baik. Bu Fani, ini ada ini banyak ibu dosen nih dari kewirausahaan ya. Ada Bu Fani, Bu Fades, Ibu Iva ya dari FKIP semua nih, biologi, MIPA. Terima kasih sudah hadir ya. Ini baru Ya, yang saya selamat malam Bu Igus. Terima iya. kasih pencerahannya. Siap, Ibu, nanti dikirim ke grup ya, nanti itunya. Oh iya, Uh, terima apa yang kasih. Iya, gitu. ya. Karena Cara- banyak yang mau ikut bergabung tetapi kapasitasnya cuma maksimal 100 sepertinya. Jadi anak-anak pada lapor gitu kan. Saya bilang ikut IG, live IG aja, saya bilang. Iya. Tadinya saya udah bilang sama anak dari Hima, Silva, mau ke YouTube, tapi ternyata IG gitu. Dan saya juga nggak ini lagi lupa gitu yang ngumumkan di grup gitu karena udah fokus gitu. Nanti Iya, kalau nggak mau apa-apa. Terima kasih. recordingnya saya kirimkan ke grup. Nanti Bu Fani bisa sampaikan ke mahasiswa juga kalau Oke. ngulang. Iya, Ini kan terima kasih Bu Igus. direkam, nanti Ya, saya sama-sama. kompres kan, jadi bisa lebih ringan untuk bisa Ringan. ditonton. Iya. Siap Bu Fani. Makasih banyak Ya, Ibu. terima kasih. Iya, Banyak sama-sama. bisa lolos Assalamualaikum. sama salam. Ini ya Bu Fani, bagus sekali materinya. Oke ya, sudah jawab ya Bu Fani, insya Allah nanti dikirimkan. Dari Sasa. Sasa tadi yang itu ya, yang nggak jadi resahan ya. Boleh mengusung proposal keseluruhan usaha yang pernah dijajal. Nah, teman-teman pernah berjualan kan Bu, kami ingin mengusung. Oh boleh, boleh banget gitu. Jadi malah itu lebih bagus gitu ya. Jadi kalau bukan sesuatu yang baru, pernah udah usaha gitu. Nah, Anda mau pengembangan usaha boleh banget. Dan dia cerita aja bahwa usahanya pernah dijalankan, tapi baru sampai sebatas ini. Nah, kami ini meningkatkan lagi gitu kan ya pengembangan usahanya. Makanya dengan mengusulkan ke PKM kewirausahaan, boleh, nggak ada batasan harus usaha baru. Yang P2MW itu yang ada skema usaha baru dan usaha yang sudah berjalan. Jadi kalau usaha baru PMW itu di P2MW itu kurang dari 1 tahun itu dibiayai 15 juta. Kalau dia sudah berjalan 1 tahun itu 20 juta. Tapi kalau di PKM nggak apa-apa. Kita sudah pernah punya usaha, kita mau bikin lagi nggak masalah. Silakan aja Sasa. Nanti tinggal di ini lagi dikembangkan lagi di mana kurangnya itu yang usaha yang lama itu ya karena nggak jalan atau mungkin belum berkembang. Dan itu malah lebih bagus ya karena sudah ada dasarnya gitu. Jadi mungkin akan lebih enak lagi itu bikin proposalnya. Ya, silakan yang lain. Silakan. Ini ada Kak Vicky. Silakan untuk on mic mungkin. Ya, izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan RAB Bu. RAB tadi kan sekilas saya lihat tidak diperkenankan menyewa laptop, kamera dan lain-lain ya. Bagaimana di PKM VGK, video gagasan konstruktif, sedangkan di dalam proposal itu memerlukan hal seperti itu Bu. Iya, Terima kasih. kalau nggak salah itu dibatasin yang ada minimal anggarannya ya, paling gitu. Bukan sama sekali tidak boleh gitu ya. Ada yang 500.000. Saya terus terang tidak membaca detail yang skema itu, Pak. Mungkin Pak Vicky bisa itu lagi, baca lagi lebih detail gitu. Saya pikir mungkin karena itu kan secara umum saja yang tidak boleh pembiayaan itu. Tapi untuk beberapa hal, beberapa skema mungkin ada pengkhususan. Nah, itu yang harus kita telaah lagi gitu Pak.
mungkin bisa jadi itu diperbolehkan. Ya kalau seperti video kan untuk kamera-kamera yang canggih mungkin nggak punya gitu ya mahasiswanya, jadi harus sewa gitu, dan mungkin apakah dimungkinkan gitu. Kalau misalnya tidak dimungkinkan, Pak, harus diakali. Maksudnya tetap mau skema itu gitu kan. Ya walaupun dalam praktek itu ngasih sewa gitu ya ke orang nggak punya, tetapi dicarikanlah pembiayaan yang tetap dibolehkan gitu oleh Belmawa gitu, Pak. Jangan sampai dipaksakan gitu. Jadi disiasati ya saja supaya tetap bisa ikut skema itu. Gitu. Oke, oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Pak, saya tidak mendalami itu karena belum ada juga yang yang selama ini saya dampingi itu ya, anak-anak itu biasanya lebih banyak PKMK sama PKM penelitian gitu ya yang mereka ajukan. Ini kemarin arsitek dari teknik arsitektur tuh ada yang bagus juga ya, mereka tuh PKM apa teknik itu ya, tentang gagasan konstruksi kalau nggak salah ya. Jadi karena mereka bidang mereka gitu dan karsa cipta, jadi anak teknik mungkin nggak terlalu tertarik banyak ke kewirausahaan, jadi mereka lebih banyak ke seperti itu ya. Silakan aja karena sesuai bidang ilmu. Ya, silakan yang lain. Oke, untuk yang lain ini gimana? Masih adakah pertanyaan nih? Boleh nih kalau masih ada, boleh di resen atau di kolom chat. Iya, kalau nggak ada mungkin udah malam ya, jam 9. Boleh kita selesaikan aja Surya. Baik. Kita semua udah mendapatkan insight dan mendapatkan informasi baru mengenai PKM, dan insya Allah kalau kita yakin, kita percaya sama diri kita bakal bisa buat melakukannya ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Igus tadi, mendalami pedoman, baik pedoman umum atau pedoman per bidangnya, dengan mencari ide-ide kreatif, dan juga tidak lupa kolaborasi, baik itu di tim, pihak UPT dari unitnya gitu, maupun bertanya dengan dosen pembimbing gitu. Nah, mungkin cukup sekian sesi kita pada malam hari ini, atau mungkin dari Ibu Gus ada closing statement, Ibu? Ya, terima kasih Surya. Mungkin ya sebentar aja gitu ya. Sebelum kita sama-sama berpisah malam ini. Jadi betul kata Surya di situ. Di sini saya berharap sekali mahasiswa itu membuat dengan yang terbaiknya dan aktif dengan pembimbingnya ya. Jadi seminggu ini Anda diskusi dan pembimbingnya jangan segan, karena semua pembimbing itu senang gitu ya kalau bisa ikut terlibat gitu untuk membantu penulisan proposal yang baik gitu ya. Jadi jangan sungkan gitu ya kontak pembimbingnya supaya bisa direview lebih awal. Saya udah masuk nih beberapa ke email saya, mungkin besok lah saya ini kan atau lusa gitu ya untuk saya review gitu. Jadi nanti paling nggak saya kirimkan lagi. Jadi Anda ada waktu untuk perbaikan dan seterusnya. Nah gitu juga untuk yang mahasiswa yang lain. Jadi pembimbing itu tidak hanya untuk sekedar untuk tanda tangan, tapi bagaimana kualitas proposal Anda itu juga adalah kerjasama dengan pembimbing. Dan kalau mau kolaborasi masih ada waktu juga cari-cari teman untuk dari prodi yang lain gitu ya. Jadi berikanlah yang terbaik gitu kan, do your best gitu ya. Jadi apapun gitu sehingga insya Allah kalau sudah dilakukan dengan sesuatu yang baik, hasilnya pasti juga baik. Yang terbaik pasti yang terbaik gitu ya, karena nggak mungkin yang terbaik jadi yang asal aja. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk pembelajaran menurut saya. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Itu aja, mohon maaf dalam memberikan materi tadi mungkin terlalu cepat gitu ya, karena kebiasaan saya atau ada hal-hal yang mungkin nggak lengkap gitu. Saya mengambil semua materinya itu tadi dari panduan PKM PKM 2024. Jadi silahkan untuk ada hal-hal yang kurang bisa di double check lagi, baca lagi di panduannya. Dan nanti recordingnya saya kirimkan ke grup-grup mahasiswa dan grup dosen kewirausahaan. Begitu juga dengan slide-nya gitu ya, materinya saya kirimkan. Mudah-mudahan itu bisa
mendapatkan gambaran lagi gitu ya. Kalau ada yang nggak pas, kita bisa balik lagi ngeceknya. Itu saja dari saya tuh. Sekali lagi terima kasih banyak ini pada mahasiswa. Mohon maaf ya karena Zoom kita 100 ini ya. Kita nggak punya langganan yang lebih dari 100. Tapi teman-teman dari mahasiswa dari kehutanan sudah memfasilitasi dengan IG di Hima Silva. Mudah-mudahan juga bisa diakses dengan baik gitu ya. Terima kasih kepada mahasiswa dan rekan-rekan dosen semua yang sudah hadir juga mensupport acara ini dan siap mendampingi mahasiswa semua. Dan terutama terima kasih nih kepada mahasiswa Surya Arif ya dan teman-teman dari Hima Silva PCSI Unip yang sudah menggagas acara ini. Saya malah nggak terpikir gitu ya karena dengan kesibukan dan kalian kemudian menawarkan gitu dan alhamdulillah bisa dimanfaatkan bersama gitu ya. Ya seharusnya saya yang berinisiatif ya karena saya reviewer, tapi dengan kesibukan tuh nggak kepikir sama sekali gitu ya. Jadi akhirnya acara ini bisa terselenggara dengan baik karena memang gagasan inisiatif dari Hima Silva PCSI Unip. Oke, sukses untuk semuanya. Dari saya itu saja. Sekali lagi selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Surya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih kepada Ibu Igos atas materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk bersama-sama belajar pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Igus. Sama-sama, selamat Terima kasih, istirahat Bu semuanya. Igos. Ya, terima Ya, kasih terima kasih. sama-sama. Mudah-mudahan semua sehat ya. Makasih, Oke. Mem. Amin, Ya, izin les ya. sama-sama. Ya, mudah-mudahan proposalnya semua ya dan lolos. Mem. Oke, kita tutup ya. Oke.